Oke, silakan Bu Ika. Oke, terima kasih. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi di Zoom kami Empat Darah ya. Senin merupakan hari yang bahagia karena kita berjumpa dari berbagai macam keluarga hadir di sini ya, bukan hanya dari grup kita saja. Jadi di sini kita sudah seperti satu keluarga ya, ada wajah dari grup ini, ada wajah grup itu. Jadi Senin ini menjadi malam yang dirindukan teman-teman. Kami cukup bahagia dengan antusias dan kerinduan teman-teman terhadap Zoom hari ini ya. Tiap Senin itu Zoom yang ditunggu-tunggu katanya ya, karena kita jumpa berbagai macam keluarga di sini ya. Itulah salah satu kelebihan daripada Atomi. Nah, teman-teman, seperti yang kata Rini, hari ini kita akan melanjuti lanjutan dari materi yang minggu lalu ya. Jadi 8 step ini memang sudah dibuatkan oleh Atomi. Dia menuntun kita begitu detailnya. Ya, ibaratnya dia sudah ada Google Map-nya, dia kasih tahu menuju sukses lewat ini loh. Jadi nggak usah lewat cara lain. Dalam sejarah Atomi 12 tahun ini, ya kita bisa mendengarkan setiap kalau lihat yang global ya, setiap bulan lahir berapa SM, berapa DM, terus ya sampai lahirnya IM. Belum pernah dalam sejarah mereka yang sukses itu melewati cara yang berbeda, pakai Google Map yang berbeda, langkah yang berbeda, enggak ada. Jadi ini adalah langkah menuju sukses. Maka Atomi selalu bilang ke kita, ajaib kalau sampai gagal, karena dia udah kasih sedetail itu. Yang gagal itu yang benar-benar tidak pernah mengikuti langkah-langkah yang diajarkan oleh Atomi. Ya, nah jadi di sini kami kembali mengingatkan, kami hanya menguraikan kembali, inilah yang kami lakukan. Ya, sehingga mengantar kami sampai pada hari ini. Dan di sini juga ada beberapa leader-leader juga yang luar biasa, dan mereka sukses pun saya percaya mereka tidak lepas dari 8 langkah ini. 8 langkah ini sebenarnya sangat sederhana, enggak ruwet teman-teman. Hanya kadang-kadang kita menganggap ini remeh. Saking ini adalah hal yang biasa, kita anggap ini remeh. Nah, itu yang membuat kita menjadi gagal ya. Oke, yang pertama. Yang pertama dituliskan di sini adalah impian ya. Kita di sini disuruh untuk menetapkan target. Ya, menetapkan target. Namanya bisnis. Ya, kita ini kan setelah Anda punya ID, Anda adalah pemilik online shopping mall raksasa di dunia ini loh. Jadi kalau Anda tidak memiliki, tidak menyiapkan diri sebagai orang kaya, Anda tidak menyiapkan diri sebagai seorang pembisnis, Anda tidak punya target apa-apa. Ya, bahkan teman-teman ya, kalau kita jualan pisang goreng aja ya, kalau di daerah saya di Bangka ya, dulu waktu saya kecil jual pisang goreng itu ditampa di kepala nih kelilingnya jualan. Nah, saya rasa yang jualan ini pun punya target. Dia pengen kuenya habis. Satu hari dia beberapa kue, dia pengen kuenya itu habis. Jadi keliling sampai habis nggak pulang. Ya, ada target. Itu yang pedagang rumahan yang kecil. Itu pun ada target. Jadi kalau kita pembisnis global, nggak ada target, jangan namakan Anda menjalankan bisnis Atomi. Ya, jangan. Kenapa? Karena Anda nggak ngerti target apa-apa, Anda nggak menargetkan diri. Nah, sebelumnya itu saya pengen bawa teman-teman tarik mundur lagi. Apa yang Anda lakukan di awal? Di awal adalah kita ini semua adalah memutuskan join dan memutuskan untuk mau sukses di Atomi. Betul nggak? Kalau teman-teman hanya memutuskan, oke Rini saya join, selesai, nggak heran kalau teman-teman tidak bisa sukses. Kenapa? Karena memutuskan hanya untuk join. Banyak. Makanya tidak heran kita menemukan di bagan kita banyak sekali yang merah. Ya, mereka tidak bergerak, belanja juga enggak. Ya, ataupun belanja pakai gerak, tapi geraknya itu kayak pun lebih cepat. Kenapa? Karena Anda hanya memutuskan untuk join di Atomi. Selesai. Beda dengan kami para leader, saya percaya semua leader yang sukses di sini ya, paling enggak yang ada di Zoom malam ini, mereka adalah orang-orang yang memutuskan untuk join
dan memutuskan untuk sukses di Atomi. Saya tanya Rini di awal. Rini, apakah kamu hanya merencanakan join di Atomi atau dari awal kamu udah merencanakan join dan sukses di Atomi? Gimana, Rini? Kenapa sih? Sorry. Kamu jadi di sini, apakah Rini merencanakan join di Atomi saja? Suara saya jelas nggak? Jelas, sayanya yang putus-putus. Oh, nah, jadi di awal kita menentukan, memutuskan join di Atomi tidak cukup. Kalau Anda hanya memutuskan join di Atomi doang, maka tidak heran banyak yang tidak sukses. Tapi kita ini adalah memutuskan join di Atomi dan memutuskan untuk sukses di Atomi. Nah, itulah yang terjadi di leader kita semua. Makanya saya tanya Rini, apakah di awal kamu hanya memutuskan join di Atomi atau kamu memutuskan join dan sukses di Atomi? Kalau saya pribadi, awalnya cuma join aja, karena kan belum tahu produknya, belum tahu apa-apanya. Tetapi begitu tahu produknya, saya langsung melakukan keputusan untuk saya harus bisa sukses. Karena sayang banget kan kita udah pakai produknya, kalau nggak dapet apa-apa, gitu. Nah, iya. Jadi, tapi paling tidak di diri ini ada memutuskan untuk sukses, betul nggak? Betul, setuju. Sehingga kalau kita ada memutuskan mau sukses, kita baru menentukan langkah, teman-teman. Kalau kita menentukan mau ke Bandung, baru kita melangkah menuju Bandung. Tidak mungkin saya tidak pernah memutuskan pergi ke Bandung. Saya heran kenapa hari ini saya ada di rumah Bu Ina di Bandung, Bu Ina. Berarti ngigok sampai tidur sampai jalan sepanjang jalan sampai ke Bandung. Ya, itu nggak mungkin, teman-teman. Jadi Anda memutuskan sampai kemana, Anda baru mengambil langkah. Jadi saya minta teman-teman semua yang di sini, yang tadinya belum pernah kepikiran untuk memutuskan sukses di Atomi, Anda harus putuskan itu dulu, bahwa benar Anda memutuskan untuk sukses di Atomi, baru Anda bisa mengikuti step-step berikut ini. Ya. Nah, setelah Anda memutuskan mau sukses di sini, Anda pun memikirkan mengapa di Atomi. Banyak orang yang tidak tahu mengapa dia harus di Atomi. Itu pula yang membuat dia tidak bisa sukses. Kenapa? Karena setelah dia memutuskan, oke, Rini, saya memutuskan untuk sukses di Atomi. Terus dia langsung tanya Rini, bagaimana marketing plan-nya? Biasanya rata-rata akan seperti itu. Akan langsung tanya marketing plan hitungannya seperti apa. Ya, mengapa kami selalu beberapa lama munculkan materi ini? Kami harap ada member-member baru yang bisa mendengarkan lagi ini. Kenapa? Jadi sebelum kita tahu bagaimana caranya, ya, temukan dulu mengapa alasan Anda harus di Atomi. Ya, jadi setelah Anda memutuskan mau sukses di sini, Anda harus pikirkan mengapa saya pakai Atomi untuk sukses untuk hidup sukses itu mengapa saya harus pakai Atomi. Banyak orang yang menganggap Atomi ini kan cari duit. Saya jualan kue juga cari duit. Saya buka salon juga cari duit. Ya, saya melakukan ini itu juga cari duit. Saya ngajar juga cari duit. Nah, sama-sama cari duit. Ya, jadi sehingga dia merasa nggak perlu terlalu getol di Atomi. Atomi sampingan aja. Atomi ini memang sekedar cari duit. Teman-teman, banyak sekali alasan yang sangat mendasar mengapa kita harus di Atomi. Ya. Sangat kadang-kadang orang merasa klise kalau kita bilang mau passive income. Apa benar sih? Coba teman-teman benar-benar menggali ya. Marketing plan ini nantinya ini benar-benar akan membawa Anda passive income. Nah, teman-teman bayangkan, pikirkan apa yang Anda kerjakan selama ini apakah bisa membawa kita menuju impian kita. Sekarang kita ini banyak sekali yang tidak pernah memikirkan impian. Kenapa? Karena tahu apapun yang saya kerjakan hari ini, sudah bertahun-tahun saya kerjakan, tidak pernah membawa saya menuju impian yang lebih. Tapi yang kegiatan saya sepanjang hari ini, sepanjang tahun ini adalah rutinitas yang saya lakukan, yang sudah keukur setiap bulan saya dapat sekian. Sehingga apapun impian saya sebenarnya bukan impian, tapi adalah apa yang bisa saya beli, apa yang bisa saya lakukan diukur dari income yang ada sekarang. Ya,
Kalau pendapatan saya tidak bisa bawa saya keliling Eropa setiap tahun, saya targetkan cukup keliling Bali saja. Kalau bawa ke Bali pun nggak bisa, karena saya orang Jakarta, tiap tahun kita ke Ancol saja. Karena uangnya hanya cukup masuk ke Ancol. Takut dibilang gila kalau saya bilang, oke, dengan Atomi, saya mau 5 tahun ke depan, setiap tahun saya bisa bawa anak-anak keluarga saya untuk melihat dunia luar. Ya, ke negara yang jauh. Mau ke Eropa, mau kemana ya. Nah, teman-teman, temukan impian Anda yang saat ini Anda tidak berani bayangkan. Atomi akan bawa Anda menuju ke sana. Jadi, targetkan impian Anda mau apa? Temukan dulu impian Anda, ya. Terus set targetnya, kapan Anda mau ke sana? Jangan hanya ngomong. Bu Rini, saya mau kehidupan saya yang lebih baik dari sekarang. Kehidupan lebih baik itu bagaimana? Apakah bulan ini Anda mengantongi 50.000, terus bulan depan Anda mengantongi 55.000, jadi kehidupan lebih baik? Kehidupan lebih baik yang seperti apa yang Anda mau? Kalau Anda sekarang merasa menyekolahkan anak itu masih kesusahan, target Anda adalah bagaimana buat 2 tahun lagi Anda menyekolahkan anak itu tidak kesusahan, tapi malah menawarkan anak. Mau nambah pendidikan apa lagi, nak? Mau nambah kamu hobi apa, mau les apa nggak di luar? Mama masih banyak dana. Kamu mau apa aja, menggali segala kemampuanmu, mama ada dana. Ya, mau kehidupan yang lebih baik seperti apa dan kapan itu diwujudkan? Berlombalah dengan waktu Anda. Anda nggak perlu berlomba dengan berapa orang di sini, 195 orang, nggak perlu berlomba dengan 195. Setiap kita di sini punya kebutuhan yang berbeda-beda, punya kondisi keluarga yang berbeda-beda. Temukan impian Anda dari lingkungan yang orang yang Anda cintai. Nggak usah merasa malu menargetkan sesuatu. Malu saya ya menargetkan, saya belum pernah ke Bali. Ya, misalnya saya belum pernah ke Bali, saya pengen banget bisa ke Bali. Aduh, tapi malu banget. Si Rini bilang dia pengen pergi ke Italia katanya. Masa saya cuma tulis Bali? Nggak perlu malu dengan siapapun. Anda pengen apa yang selama ini Anda rindukan, tulis itu. Kapan Anda mau capai? Ya, jadi yang pertama, Mr. Park bilang, buat dengan real impian Anda. Jadi Anda benar-benar harus memikirkan, dan ini tidak gampang. Karena apa? Bukan sekedar impian-impian saja. Anda bikin rumah, Anda butuh blueprint untuk kontraktor bikin rumah Anda. Jadi ini Anda adalah arsitek kehidupan Anda. Mau bagaimana hidup Anda di tahun depan, Anda harus pikirkan sekarang. Ya, apapun yang terjadi sekarang ini adalah akibat yang terjadi yang kita lakukan beberapa tahun yang lalu. Ya, hari ini kita harus lebih bijaksana. Ya, pikirkan dengan baik impian Anda. Kemudian kedua, ya, jadi langkah pertama, Anda benar-benar harus memikirkan impian Anda, set targetnya. Ya, setelah Anda memutuskan Anda mau sukses di Atomi. Kedua, Anda harus melakukan menetapkan komitmen Anda, ya, resolusi Anda. Ya, resolusi berarti Anda melakukan perubahan terhadap hidup Anda. Anda tidak bisa menuntut orang lain berubah. Anda hanya bisa membuat diri Anda berubah. Maka orang lain akan berubah mengikuti Anda. Semua ini duplikasi. Selama ini saya nggak pernah menghadiri, misalnya nggak pernah menghadiri seminar, nggak pernah menghadiri Zoom, nggak pernah menghadiri. Terus saya berharap member-member saya melakukan itu. Nggak mungkin. Ya, saya harus berubah dulu. Saya harus berubah, memberi komitmen. Oke, kalau tahun lalu saya bolong, tahun lalu saya tidak pernah hadir dalam pertemuan, ya, saya masih penuh dengan mental yang sangat lemah, ditolak, saya baper, saya sedih, saya ini, saya itu, saya harus berubah. Anda bisa berubah kalau Anda mulai hadir di Zoom, Anda mendengarkan, Anda menemukan alasannya, jadi Anda bisa benar-benar berubah. Ya, sudah sering kita bilang, ayo, Anda perlu hadir dalam sistem, perlu suatu komitmen yang luar biasa. Kalau Anda tidak pernah menghubungi, mencari orang baru segala macam, apa semua yang Anda tidak pernah lakukan
tahun lalu yang sudah terus disoundingkan oleh sponsor Anda, coba Anda berubah. Karena leader Anda pasti sudah melakukan itu, maka dia sampai pada hari ini. Kalau Anda tidak melakukan apa yang mereka lakukan dan mereka minta dan sarankan Anda lakukan, Anda nggak pernah nyampe seperti dia. Ya, jadi perlu benar-benar kita komitmen melakukan perubahan terhadap diri kita. Baru kita bisa membawa tim kita berubah seperti kita. Ya, dunia nggak bisa berubah kecuali Anda berubah dulu, dunia akan mengikuti Anda. Nah, berikutnya, menyusun daftar. Banyak sekali orang yang tidak melakukan itu. Walaupun udah berbusa-busa nih mulut ngomong bikin list nama, sampai rasanya saya bosan ngomong ini karena takut dibilang juwet ini kayak. Iya, Alis lu bikin list nama. Kenapa? Karena ini terlalu simpel sehingga orang anggap ini remeh. Kenapa perlu bikin list nama susah amat, bikin gua capek aja ya. Pokoknya kan gue tahu saudara gue siapa, keluarga siapa, ini temennya, ingat siapa gue WA siapa, ingat siapa WA saya. Sudah kan? Kenapa pakai list nama? Teman-teman, hukum bisnis bilang, ya kita akan hampir sama kerjaannya marketing pertama ya, maksudnya karena berusaha memperkenalkan orang lain. Tidak ada list nama, tidak ada bisnis. Ya, apalagi kita ini hubungannya adalah dengan orang. Dan apalagi Atomi bilang, kita tidak boleh jualan, kita hanya referensi. Dan di sini saya percaya semua orang di sini mau minum memory up sampai nungging pun kita nggak mungkin bisa ingat nama-nama semua teman kita yang kita pengen itu, pasti ada yang kelolosan. Ya, banyak sekali teman-teman. Anak Anda menikah, Anda sudah jauh-jauh hari menulis nama undangan yang Anda mau undang. Pasti ada yang kececeran. Ada saudara dekat teman Anda kadang kececeran. Ya, sama Anda nulis, perlu Anda tulis. Karena di dalam tulisan itu kita harus ada kelanjutannya. Nah, tulis ini kita nanti bisa buat prioritas yang mana saya hubungin dulu. Ya, dan kita harus ada tulis di belakangnya follow up-nya, itu bagian nanti ada step berikutnya. Follow up-nya kita catat di buku itu, makanya Anda perlu mencatat. Nah, tulislah, saya selalu mengajarkan nama-nama itu ya, kita walaupun sering ngomong ya prospek ya. Nah, tapi Anda tulis di buku itu ada nama-nama orang yang ingin Anda berkati. Karena kita semua percaya di sini, Atomi itu hadir membawa solusi. Tujuan Mr. Park menghadirkan Atomi di dunia ini adalah memberikan solusi kepada dunia ini, kepada mereka yang ingin hidup lebih layak. Tujuan Atomi hadir seperti itu. Kalau ada yang merasa dengan Atomi tersakiti, sampai harus hutang, sampai jual tanah, jual rumah, keluar uang nggak keluar, beli produk dan Anda merasa tersakiti, Anda mulai pikir siapa sponsor yang mengajari itu. Cari tahu dia. Tanyakan pada dia. Tanya dia, apakah dia mengenal mengapa Atomi lahir di dunia ini? Tanya dia. Ya, kalau dia tahu, dia tidak akan menganjurkan Anda untuk melakukan hal-hal demikian. Ya, dia tidak akan menduplikasi hal itu. Ya, kalau dia tidak tahu, walaupun Anda sebagai timnya, bawahnya, downline-nya, Anda ajarkan dia, kasih tahu dia, belajar dari kami, kasih tahu dia. Ya, nah, jadi Atomi ini lahir untuk memberkati orang lain. Makanya marketing plan Atomi dia ditulis minimal mulai 10.000 sampai 10.000 terus akumulasi ke 300.000, dan bahkan dealership ini bisa dikejar tidak dengan membeli di ID pribadi Anda. Akan sangat fundamental, ada sangat bagus pertumbuhan Anda kalau Anda mengejar dealership Anda dengan menguatkan jaringan. Karena Mr. Park tahu Anda baru bisa stabil income Anda bisa luar biasa pertumbuhan Anda kalau memang jaringan Anda kuat, karena ini namanya bisnis jaringan, teman-teman. Ya. Nah, ini luar biasa, dia memberikan kemudahan karena Atomi lahir, ya kita selalu tahu bahwa Atomi lahir ingin memberikan sejarah baru di dalam dunia multi level marketing. Kalau masih terjadi sejarah-sejarah yang lama, berarti dia tidak mengikuti cara Atomi, bukan Atomi way. Ya, bukan Atomi way. Way-nya dia.
Ya. Nah, makanya muncul ada yang tersakiti. Karena di Atomi tidak pernah menyakiti siapa. Atomi terlalu baik, terlalu cinta dengan kita. Ya, jadi di sini tulislah ini nama-namanya, nama-nama yang ingin Anda berkati. Satu judul, satu mindset kita yang berubah, itu akan mempengaruhi semangat kita untuk melakukan hal itu. Ya, kalau kita semua percaya bahwa Atomi ini datang membawa berkat, dan kita percaya Atomi akan memberkati kita, dan kita ingin teman kita itu juga terberkati seperti kita, maka kita akan semangat menulis nama itu, dan kita nggak akan pilih-pilih. Kenapa semua jadi pilih-pilih? Karena Anda menganggap itu adalah orang yang ingin Anda prospek. Contoh, si A, B, C terus ya, Anda tulis dong ya. Tulis, terus Anda pas mau mulai hubungi telepon satu, telepon prospek si A nggak bisa kayaknya. Si A ini orangnya kayak gini nggak jadi. Nomor 2 punya nama, nggak bisa juga. Dia ini gini nggak jadi. 3 gini nggak jadi. Akhirnya 10 nama kayaknya nggak cocok semua. Ya, Anda membuat alasan sendiri. Anda yang memutuskan buat dia. Jadi teman-teman, cara membuat list nama, buatlah semua yang ada terlintas di benak Anda tulis semua nama itu adalah orang yang ingin Anda berkati. Namanya kita ingin memberkati orang, kita nggak akan milih-milih. Saya ingin berkati Obed, oh nggak cocok nih Obed. Karena dia pakai kacamata, nggak cocok saya berkati. Kan nggak mungkin. Ya, saya ingin berkati orang, ya kita berkati aja, tinggal orang itu mau terima berkat apa enggak. Dia kalau nggak mau, salah siapa? Salah dia. Kasihanin saya, kasihanin dia, nggak jadi terima berkat, bukan kita. Ya, jadi kita nggak ada beban sama sekali. Sehingga kita tidak memilih lagi si A, si B. Dan kalau dia menolak, kita tidak sakit hati. Ya, nah jadi penting sekali kita merubah mindset kita. Karena terlalu banyak orang yang tidak berani maju mundur, nggak berani telepon. Terus kita waktu telepon, waktu kemarin kita dijelaskan ya, bahwa kadang-kadang kita ini kalau mau telepon, mau menghubungi teman kita itu udah punya pikiran dia, saya pengen hubungin Bu Ina. Tapi kayaknya Bu Ina ini nggak bisa loh, dia tuh sibuk loh sama cucunya dia. Gimana? Pasti nggak bisa deh Bu Ina ini deh. Kayaknya cucunya itu masih butuh dia jaga, dia di sana bantu anaknya jaga cucu ini tuh. Terus saya telepon, halo Bu Ina, selamat malam Bu Ina. Bu Ina jawab dong. Nah saya ngobrol sebentar, Bu Ina besok bisa ketemu nggak? Bu Ina bilang, oh nggak bisa, besok saya mesti nungguin cucu saya di rumah. Oh gitu ya Bu Ina. Bu Ina nggak apa-apa. Oke, salam buat keluarga ya Bu Ina. Sampai ketemu Bu Ina, tutup. Tuh kan gue juga udah bilang, Bu Ina pasti sibuk. Jadi kita ini mengiyakan sekali Bu Ina, seakan-akan Bu Ina ngomong gitu, iya bener. Seperti dugaan saya. Lah gimana sih? Ya, dikasih contoh berikutnya orang yang berbeda. Telepon. Hai Bu Ina, selamat malam. Bu Ina bilang, iya selamat malam, bla bla ngobrol. Bu Ina, besok kita bisa ketemu nggak? Aduh, saya nggak bisa, besok cucu saya datang ke rumah. Oh, cucu nginep di rumah? Nginep berapa hari? Wah seru ya, cucu datang. Iya, nginep berapa hari Bu Ina? Dia 2 malam aja sih, habis itu dia 3 hari lagi dia udah dijemput orang tuanya pulang. Oh berarti 3 hari lagi kita bisa ketemu dong Bu Ina? Oh 3 hari lagi mungkin bisa sih. Oke Bu Ina, kita ketemu sebentar deh, 1 jam aja ya. Gitu, kita berusaha cari solusi. Kenapa? Karena saya semangat merasa ini akan bawa solusi, akan memberkati Bu Ina. Saya ingin memberkati dia. Saya berusaha mencari kapan Bu Ina ini bisa saya ketemu. Saya tahu dia sibuk. Saya tahu dia membantu anaknya jaga cucunya. Saya tahu itu. Tapi kita karena ingin memberkati Bu Ina, kita berusaha mencari celah sampai Bu Ina bisa ketemu. Dan jangan kata, banyak sekali orang pakai kalimat apa ya? Oh, dapat mangsa. Ya ampun. Itu kata yang paling jahat dan sering orang pakai buat bercandaan. Memang kadang bercandaan sih teman-teman. Tapi kata-kata yang negatif Anda terus pakai itu akan tertanam di mindset Anda dan hati Anda. Ya. Jadi kita akan mencoba menangkap mangsa itu Bu Ina. Ih, ngeri kali. Ya, tapi kalau saya itu ingin memberkati, saya akan berusaha mencari celah bagaimana saya berjumpa dengan Bu Ina.
Dan seringkali yang membuat kita gagal menghubungi teman kita bikin janji, ya seperti itu. Ya, banyak sekali yang kita hubungin, sekali dia nggak bisa, lega. Banyak perasaan orang member-member baru, semua member baru, ya berusaha hubungin dong, Bu Ina. Kan disuruh bikin list nama, disuruh hubungin. Ini dia merasa menjalankan tugas karena disuruh sponsor, karena disuruh Rini. Jadi saya harus lakukan. Oke, saya tulis dong di situ ada nama Bu Ina, ada nama Bu Laurencia, Mbak Iin, ada Pak Obet, ya Pak Dani. Jadi saya telepon. Kring, telepon tuh, sibuk. Serasa lega karena nggak bisa dihubungin. Gimana ya? Terus lanjut, Laurencia. Halo, Mbak Iin, gimana kabarnya? Baik, Mbak Iin bisa ketemu nggak? Oh, saya lagi di luar kota. Oh ya, oke. Luar kota. Lanjut lagi mana? Tapi ini perasaan real yang ada di semua member baru, teman-teman. Kenapa? Karena Anda lakukan ini karena merasa ini disuruh sponsor. Ini langkah-langkah yang disuruh Atomi supaya sukses, disuruh. Jadi Anda lakukan lapor. Saya udah lakukan 10 nama. Kasih laporannya semangat 45. Bu Ina saya udah telepon sampai jebol berasap tutut terus. Mbak Iin lagi keluar kota. Pak Obet lagi sibuk, dia kucingnya beranak, yang lain tua semua. Saya sudah hubungi semua, tugas selesai. Berarti saya menuju sukses, saya melakukan tugas itu. Lega karena tidak ada yang bisa di. Ini perasaan yang dirasakan member baru. Coba di sini member baru. Anda merasakan itu? Ya. Jadi kalau Anda ubah, Anda benar-benar dulu merasa Atomi ini memang hadir memberkati Anda ingin memberkati teman Anda, maka judul itu akan mempengaruhi Anda. Sekali Bu Ina bilang nggak bisa, aduh dia nggak bisa dijaga cucu kapan ya, Bu Ina tuh bisa ketemu saya, Bu kapan ya, Bu Ina tuh pas masa 24 jam jaga cucu, mestinya enggak ya, ada 1 jam aja Bu Ina. Kita akan berusaha, karena Bu Ina ini teman saya akan berusaha ngobrol Bu Ina, aduh 1 jam aja Bu Ina ketemu, setelah 1 jam ketemu. Nah, kita jangan ambil keputusan untuk Bu Ina. Jangan kita yang memutuskan Bu Ina tidak akan bisa. Karena Bu Ina ini usia udah di atas 60, dia nggak akan bisa. Kita jangan ambil keputusan untuk Bu Ina. Kita tidak berhak mengambil keputusan Bu Ina. Dia yang memutuskan dia bisa atau tidak. Dia yang memutuskan menerima berkat ini atau tidak. Tugas kita adalah memberikan berkat. Titik. Karena Anda tahu ini memberikan berkat, maka Anda pasti berusaha mencari celah jumpa teman Anda. Anda akan memiliki perasaan yang terbalik. Belum berhasil mengontak orang itu, Anda tidak tenang. Bukan karena berarti tidak dapat member baru, tidak dapat PV baru. Walaupun memang kita ada member baru, Anda bisa follow up, Anda akan dapat PV baru, tapi Anda tahu Anda memberikan solusi bagi teman Anda. Karena kita semua di sini kalau mau bisnis memang kita perlu pakai produk. Ya, ini akan dijelaskan Rini di minggu depan tentang ekor ya. Kita perlu mencintai alat sukses kita. Alat sukses kita adalah produk Atomi. Produknya kita harus cintai. Karena teman kita mau sukses di Atomi, dia memutuskan mau sukses di Atomi, dia perlu memakai. Jadi tujuan kita suruh dia pakai karena dia harus melakukan step itu. Ya, teman kita pengen bikin kue, tahu bikin kue ini enak, satu kue ini enak, dia punya resepnya. Nah, untuk bisa menghasilkan kue resep ini yang enak, dia perlu untuk menghasilkan kue ini enak, dia perlu persis memakai resep ini. Ada resep yang dia buang, nggak jadi kue enak. Sama. Ya. Jadi, Anda lakukan dengan tujuan yang benar, ya, maka Anda bisa lakukan dengan hati yang gembira. Ya. Nah, berarti yang keempat, kontak itu sudah yang keempat tadi saya otomatis sudah jelasin ya. Anda pertama harus menargetkan impian Anda punya mimpi, kemudian Anda resolusi, Anda berkomitmen untuk berubah, tidak ada siapapun yang bisa merubah Anda kecuali Anda sendiri, ya. Kemudian Anda menyusun daftar nama dengan baik, dengan judul Anda ingin memberkati orang lain, kemudian Anda hubungin mereka dengan sukacita, dengan semangat karena Anda tahu Anda pembawa solusi dan berkat kepada mereka, ya.
Kelima, Anda hubungi mereka, apa yang Anda lakukan? Jangan salah lagi teman-teman. Banyak orang yang tidak bisa mengontrol. Kita menghubungi teman, memang kita perlu komunikasi dulu. Membuat jembatan. Saya sudah lama tidak ngobrol dengan Rini misalnya. Saya kontak dia. Maka saya perlu ngobrol dulu dengan Rini, mencari tahu kebutuhan dia, bagaimana kondisi keluarga dia, sekarang dia tinggal di mana, bagaimana keadaan dia. Perlu ngobrol dulu. Tapi jangan bablas. Kita tujuannya buat jembatan supaya dia merasa nyaman dengan kita. Kadang-kadang tidak dalam konteks pertama kita berhasil langsung masuk atomi. Tapi cukup kita membuat nyaman, ya. Contoh nih ada beberapa perkara. Contohnya misalnya saya tidak bisa langsung membawa topik atomi ke Rini pada teleponan yang pertama. Tapi saya akan membuat komunikasi yang nyaman, ya. Saya akan membuat dia tahu kondisi saya dan saya tahu kondisi dia, ya. Nah, itulah kenapa Anda butuh buku catatan, list nama. Kalau saya tulis nama itu Rini, saya ada tulis keterangan bahwa di sini saya belum selesai, di sini saya belum berhasil melakukan STP, show the plan itu belum saya lakukan. Baru basa-basi mengenal kondisi Rini. Kondisi Rini sekarang ternyata dia ada di Malang. Ternyata dia penjualan kerupuk, tuan kerupuk, dia nggak ada kerupuk, salah Bangka kerupuk ya. Dia jual bakso di sana, ya. Saya cari tahu kondisinya dia. Dia punya anak 6, ternyata banyak amat gitu ya. Ya, jadi saya cari tahu kondisi dia, ngobrol sebentar. Nah, ngobrol sebentar ini teman-teman, kita tahu kembali kita ini harus pintar dalam manajemen waktu. Anda buat list nama, Anda targetkan satu hari itu harus ngobrol dengan 10 orang. Tapi asik ngobrol dengan Rini 2-3 jam ngobrol nggak berhenti, kecapean tutup, Anda udah capek ngobrol, udah buang waktu Anda 3 jam kemana-mana. Ya habis itu Anda masak ini itu, hari ini hanya berhasil ngontek 1 orang dengan buang ngobrol 3 jam ngalor ngidul, lebih banyak gosipin Mbak Iin. Ya lo Iin sekarang gini-gini, Iin juga kayak gitu, Obet juga gitu, oh gosipin sana sini, wah asik 3 jam nggak berasa. Ya, Anda belum melakukan apa-apa. Ya, jadi kalau memang waktu ngobrol itu kita belum bisa masuk, cukuplah 10 menit, 15 menit kita buat keakraban, selesai, close, lanjutkan nama berikut. Ya, tapi di saat pas ngobrol itu kira-kira kita bisa masuk ke produk, ngobrol, ternyata Rini rambutnya rontok misalnya ya. Kita langsung masuk, oh saya kemarin juga rontok loh, tapi saya sekarang pakai produknya Atomi, bagus banget samponya. Nah, saya langsung ngobrol pengalaman saya. Saya mulai masuk show the plan. Ya, nah show the plan ini bervariasi teman-teman. Ya, lihat bagaimana Anda masuknya. Ini tidak ada bakunya. Kalau Anda asal Anda akan menemukan sendiri, kalau yang ini saya masuk bagaimana, show the plan-nya, kalau ini bagaimana. Nah, cuma yang ingin kami sampaikan, yang harus Anda lakukan, show the plan itu dengan penuh percaya diri. Ya, Anda lakukan dengan penuh percaya diri. Bagaimana Anda lakukan dengan percaya diri kalau Anda tidak pernah pakai produk? Nah, itulah kembali alasannya kenapa kita perlu pakai produk. Ya, saya akan dengan Smart 45 menyambut masalah ini, memberikan solusi pada dia bahwa silakan coba sampo Atomi. Saya pakai gini, wah gini, saya akan seru cerita pengalaman saya dengan sampo Atomi sehingga rambut saya tidak rontok lagi. Ya. Nah, semangat itu, rasa pede itu ketransfer ke Rini, dia akan menerima. Ya, seperti itu. Nah, setelah ngobrol-ngobrol itu kemudian mulai bergeser, ternyata dia menerima informasi dengan baik, ya. Atau Anda bisa ini kondisinya bisa ditelepon atau Anda posisi sudah ketemu orangnya, ketemu muka. Nah, di saat kita menjelaskan produk, kita lihat-lihat kalau ternyata orang ini mulai bergeser, dia pengen mulai tahu tentang Atomi, Anda perlu menjelaskan dengan baik dengan Smart 45 tentang Atomi itu siapa. Ya. Apalagi kalau Anda bicara skincare. Rata-rata wanita ya di Jakarta, mereka udah pakai skincare. Terus kenapa masih pakai Atomi? Kenapa saya harus pakai sikat gigi kamu?
Sebelum melalui Atomi, saya sudah sikat gigi loh seumur hidup, Rin. Kenapa saya harus pindah pakai sikat giginya Atomi? Nah, ya, nah kita harus bisa menjelaskan. Atomi ini bagaimana? Atomi itu siapa? Kenapa dia bisa menghasilkan produk yang luar biasa? Nah, terus kalau dia mulai tanya bisnis, ya Anda perlu bercerita bahwa Atomi ini berbeda. Atomi perusahaan yang sangat menjunjung prinsip yang benar. Ya, dia tidak mau menyakiti orang lain dalam menjalankan bisnis dengan benar. Makanya penuh etikanya si Atomi ini. Kedua, bagaimana Atomi ini tumbuh bersama. Makanya Zoom hari ini tuh semua keluarga boleh. Yang mau hadir datang belajar, saya hayo. Ya, karena kita menganut tumbuh bersama. Makanya kita di sini tidak dilarang untuk bikin BOP masing-masing. Atomi yang adakan. Dia adakan ODS dan adakan SA di berbagai kota. Kita tinggal hadir bawa teman kita. Tumbuh bersama. Yang dinas, yang tugas bawa materi itu gantian, semua leader gantian untuk memberikan materi. Yang tukang bawa materi belum tentu membernya hadir. Kadang-kadang hadir mungkin misalnya saya mau bawakan materi ya, di panggung saya bawa materi. Mungkin yang hadir tim saya cuma 5 misalnya. Nah yang hadir di situ satu ruangan 1000 orang. Jadi semua orang yang hadir, kita yang bawa materi itu tumbuh bersama. Kita di atas panggung dilarang untuk membawa nama bendera grup. Tidak bisa di atas panggung, iya selamat malam, ya selamat datang untuk tim terima kasih Karawaci Center. Mana ada itu, tendang keluar turun langsung ya. Nggak ada. Anda hadir di situ, Anda adalah Atomian. Anda dari keluarga Atomi. Tidak peduli jaringan mana yang mendengarkan Anda ngoceh di atas itu. Ya, nah Atomi itu tumbuh bersama. Atomi bagaimana berbaginya. Anda nggak tahu apa-apa kalau Anda tidak pernah hadir di dalam pertemuan. Atomi itu apaan sih ya? Bedanya Atomi dengan ML lain apa? Bukannya sama aja sih? Saya tuh udah banyak loh di ML. Anda nggak bisa cerita apa-apa. Terus Anda ambil singkatnya, oh beda kok, Atomi bukan MLM kok, orang dia online shopping mall. Singkat Anda ngomong gitu, kenapa? Daripada dibilang MLM, terus dia tanya bedanya apa dengan MLM yang dia jalankan, dan dia sudah kapok dengan MLM, kita nggak bisa cerita. Jadi singkatnya, oh Atomi beda, Atomi bukan MLM. Ya, nah jadi kita harus kepenuhan itu. Sehingga kita bisa cerita dengan percaya diri, sehingga dia lewat kita menemukan bahwa benar Atomi ini berbeda. Atomi penuh kasih, Atomi ada karena cinta. Ya, Atomi berbagi luar biasa. Sampai Mr. Pak bilang ya kemarin yang Global ESA kemarin, dia bilang sampai manajemen departemen keuangan di Atomi di pusat sana yang Korea ya, sampai bilang ke Mr. Pak, Mr. Pak, tolong diremin sedikit dong berbaginya. Kayaknya perusahaan kita berbaginya udah terlalu banyak ya. Semangat berbaginya luar biasa. Kata Mr. Pak, saya sampai dikasih tahu kayak saya terlalu banyak berbagi. Ya sampai diingatkan. Kenapa? Semangat berbagi. Memang cinta selama memang dia udah nggak rugi. Ya dia happy aja berbagi. Ya. Perusahaan yang seperti itu Anda dapat di mana? Sehingga auranya pun penuh kasih itu kita terima di hati kita. Otomatis kita terduplikasi. Kalau Anda mengenal Mr. Pak, kalau Anda merasakan kasih yang ditransfer Mr. Pak, Anda akan menjalankan ini penuh kasih. Anda tidak mungkin akan menyakiti member Anda dengan membuat mereka harus jual tanah, jual segala macam, jual motor untuk beli produk yang dia butuh nggak butuh. Ya. Nah, di situ ya. Kemudian apa lagi? Show the plan. Setelah show the follow up. Nah, penting sekali ilmu follow up. Follow up ini juga berkaitan dengan judul tadi. Banyak orang berani pula loh, ya sudah berani, sudah benar dia berani menghubungi, ya sudah berani menghubungi member-membernya, ya bukan member, teman-temannya yang ingin dia berkati. Ya sudah berani, nggak berani follow up, nggak enak Rin, saya paling nggak bisa deh follow up. Tadi dipikir saya mau jualan, nanti dipikirnya saya pengen cari untung. Kalau Anda masih punya pikiran seperti itu, berarti Anda belum mengerti tujuan Anda telepon teman Anda.
Karena Anda merasa seperti itu, maka Anda takut orang mandang Anda seperti itu. Kalau Anda benar memikirkan ini memberkati teman Anda ingin mengajak teman Anda melihat solusi ini, maka Anda akan buru-buru follow up. Ya, cepat-cepat mau nanya, Bu Ina gimana kemarin, paham nggak Bu Ina? Ya, ada yang nggak paham nggak? Oh paham. Ayo kalau paham yuk kita mulai Bu Ina, kira-kira butuhnya apa? Bisa mulainya dari mana? Nah, kita akan buru-buru mau follow up. Ya, karena kita tahu kita ini memberkati beliau. Ya. Jadi di sini benar ini adalah bisnis. Ada pembelanjaan, baru ada PV, baru ada bonus. Semua orang, kita tidak lepas itu, semua dagang. Ya kita butuh beras, kita butuh makan. Semua yang jual beras itu tidak menjahati kita kan. Ih, yang jual beras itu jahat loh, dia ambil untung loh. Lah iyalah, semua orang butuh hidup. Zaman sekarang bukan barter barang, barternya dengan duit. Dia butuh hidup. Dia butuh jual berasnya, walaupun yang buka toko beras itu adik Anda, teman Anda. Ya, dia pasti ambil untung. Ya, jadi yang penting bagaimana kita menjalankan bisnis ini. Kita ingin follow up dengan baik dan benar. Nah, follow up ini penting. Banyak orang yang merasa, terutama kalau lakukan home meeting. Sebentar, saya colok ini. Nah, terutama waktu kita melakukan home meeting. Home meeting yang datang. Wah, udah bagus dong home meetingnya ada 10 orang. Wah, demo lagi semangat ya. Semuanya kita demokan. Pakai skincare, evening set, pakainya absolut lagi ya. Bentar teman-teman colok dulu. Nah, kita presentasi dengan baik. Ya, jelaskan Atom ini apa, penghasil skincare ini semua. Sehingga semua pada semangat coba. Terus kita demokan semua. Setelah demo, selesai. Kita pulang. Gak ada yang merasa perlu yang follow up. Sedangkan, misalnya contoh, saya ambil contoh di sini. Pak Obed. Pak Obed bikin home meeting untuk mensupport timnya. Ya, timnya ini adalah Rini. Rini minta Pak Obed mengadakan home meeting sama-sama. Jadi Rini mengundang nih, wah ada 10 temannya. Pak Obed datang, wah presentasi, bantu demo segala macam. Yang bisa follow up siapa? Bukan Pak Obed, tapi Rini. Teman-teman tahu nggak? Sponsor Anda yang membantu Anda presentasi, menjelaskan atau mendemo, dia hanya mengambil 20% kesuksesan teman Anda join dan mau jalan di Atomi. 80% itu dipegang Anda. Dipegang Rini. Kenapa? Karena 10 orang itu teman Rini. Teman itu akan mau kalau Rini ngajak, iya gue pakai bagus terus. Wah, Rini follow up dong ya, tanya telepon dari yang udah coba, gimana tadi rasanya, enak gak kulitnya ini? Wah, Rini lakukan semua follow up. Bagi yang mau bisnis, Rini yang bilang, yuk sama-sama yuk, aku juga baru belajar. Aku juga join baru sebulan lalu sama Pak Obed. Pak Obed bagus loh, dia mau loh support kita. Kayak tadi kan dia hadir membantu saya karena saya belum menguasai semua. Pak Obed support saya. Yuk kita sama-sama belajar, nanti saya juga akan mensupport Anda. Jadi Anda yang menawarkan team up. Jadi dia mau karena Anda. Kalau si Rini tidak melakukan follow up selesai, banyak orang merasa setelah home meeting, setelah demo, tugas selesai. Terus apa hasilnya? Ya, nggak ada hasil apa-apa. Nggak ada yang di follow up. Nah, di sini sebenarnya kalau saya lebih suka home meeting itu dalam kelas kecil. Itu lebih terarah dan tepat sasaran. Dan kita bisa ngobrol di saat home meeting langsung, kebutuhan dia apa, kita lebih bisa tahu permasalahannya. Daripada yang hadir terlalu banyak. Yang terlalu banyak, masing-masing leader-leader kita masing-masing itu harus ambil bagian untuk follow up beberapa orang. Kalau enggak, itu hanya menjadi pertemuan musyawarah mencapai mufakat. Ya, tidak ada yang di follow up. Hadir 100 orang. 100 orang yang di depan doang yang dengerin, di depan juga nggak di follow up, belakang apalagi sibuk sendiri dia WhatsApp kemana-mana. Ya, nah jadi sangat penting follow up. Anda berani melakukan follow up kalau Anda tahu Anda tujuannya memberkati orang itu. Banyak yang tidak berani melakukan follow up karena takut dianggap nguber-nguber orang dan dapat untung.
Ya, jadi tinggal bagaimana cara kita follow up. Kalau Anda tidak ada kekuatan follow up, ini juga percuma. Anda daftarin banyak, Anda tidak follow up, nggak jadi apa-apa juga. Ya, teman Anda nggak akan bisa maju juga. Ya, seperti itu. Terus yang berikut, konsultasi. Selalu harus ada terjalin hubungan yang baik antara sponsor dengan member semua. Atas bawah, ini hubungannya bukan anak buah. Ya, banyak orang, ya anak buah, aduh siapa yang anak buah? Bukan kamu juga yang bayarin bonusnya. Ya, kita ini adalah partner. Kita dengan Atomi pun kita tidak kerja untuk Atomi. Kita bukan staf Atomi. Kita mitra, partnernya Atomi. Kita membutuhkan Atomi, Atomi membutuhkan kita. Ya, nah, jadi kita perlu lakukan konsultasi. Kenapa? Karena permasalahan kita, percayalah apapun permasalahan kamu, pasti sponsor kamu, kalau yang aktif ya, kan sponsor kita kan binary gini ya, kan di atas kita banyak deret ya, cari sponsor yang aktif. Kalau sponsor yang nggak aktif, kalau itu adalah teman yang mereferensi Anda dan dia tidak aktif, Anda konsultasi sama dia yang percuma. Kalau sponsor Anda itu juga belum menguasai semua strategi, Anda konsultasi dengan dia, ya percuma. Carilah sponsor Anda yang aktif yang bisa memberikan solusi pada Anda perlu konsultasi. Ya. Nah, semua perlu menjaga hubungan yang baik untuk bisa saling mensupport. Si sponsor juga harus tahu masalah dari membernya, timnya dia. Tapi kalau si timnya nggak pernah cerita, ya si sponsor nggak pernah tahu ada masalah apa di bawah. Ya, nah di sini perlu belajar, perlu komunikasi. Ya, kadang-kadang nggak konsultasi pun aku nggak ada masalah yang perlu ditanyakan. Memberku oke-oke aja. Nah, konsultasi di sini pun mungkin tidak hanya sekedar ada masalah Anda baru berbicara kepada sponsor Anda. Ini udah satu keluarga, kayak mama sama anak. Akan bagus sekali, nggak ada apa-apa pun ngobrol. Ya, Anda bisa say hello sponsor Anda, ngobrol atau apa segala macam ya. Makanya kadang-kadang sangat perlu ya, home meeting Anda bukan hanya Anda melakukan demo dengan orang baru, Anda baru lakukan home meeting. Home meeting ini pun perlu dilakukan Anda bersama leader-leader Anda. Perlu ngumpul di warung kopi, Anda tertawa ngakak-ngakak ya, berbahagia, saling bercerita, iya lo kemarin saya ditolak ini, aduh ngomongnya kayak gini-gini. Kita jadi bahan tertawaan, penolakan ini, semua ini udah bukan orang-orang baper. Semua orang ini penolakan itu kita jadi bahan tertawa. Oh lu ditolak ya gitu, ngakak kita ya. Lah gua kayak gini deh cerita. Jadi semua itu saling menertawakan cerita-cerita kita. Ya, nah itu juga bagian daripada home meeting. Anda melakukan keakraban dengan tim leader-leader Anda dan Anda happy. Anda butuh menjaga menjaga suasana ini. Ya. Nah, yang terakhir duplikasi. Nah, ini penting. Bisnis network marketing kuncinya di duplikasi. Anda gagal menduplikasi, maka Anda gagal passive income. Sama dengan Anda buka warung. Anda jualan sendiri. Ya, nggak terduplikasi. Nggak ada yang datang hadir Zoom ya. Yang beli juga titip Anda ya. Anda hanya mereferensi, Anda hanya share produk, tapi nggak ada satupun yang melakukan duplikasi. Dan ini itu Anda teman tidak tahu, Anda pun nggak pernah hadir dalam Zoom, nggak pernah aktif dalam pertemuan, ya. Anda tidak melakukan itu, Anda tidak bisa membuat teman-teman Anda lakukan. Jadi ini adalah duplikasi. Setelah kita melakukan ketujuh langkah itu, mengajak teman-teman kita melakukan lagi. Makanya hari ini kita sampaikan materi ini untuk mengajak lagi teman-teman menduplikasi yang benar. Satu item ini dibuang, nggak jadi sukses. Anda nggak punya impian, nggak jadi sukses. Misepak udah berulang-ulang materi ini ada. Ya, kalau Anda ingin sukses jadi petani, kan ditanya sama Misepak, apa yang Anda pikirkan dulu? Ya, Anda tanam jagung, Anda bilang, oh siapin ini dulu, jagungnya apa-apa, segala macam. Coba Anda dengar apa yang disampaikan di situ. Anda harus pikirkan, Anda kalau misalnya mau nanam jagung, Anda mau menjadi penghasil jagung berapa ton? Anda punya impian mau menghasilkan berapa? Itu impian Anda, supaya Anda bisa menyiapkan lahannya.
Anda tidak pernah punya impian, Anda menyiapkan lahan yang kecil. Ya, jadi tidak ada impian, Anda bisa. Anda tidak melakukan resolusi, Anda juga nggak sukses. Anda punya impian, saya punya list nama, saya kemudian teman saya menulis melakukan ini, tapi saya tidak meresolusi diri, saya yakin Anda tidak akan melakukan step yang lain. Kenapa? Karena sebelum ini Anda tidak melakukan kontak yang lain, bla bla. Anda tidak resolusi, tidak melakukan komitmen, Anda tidak akan melakukan step ini. Ya, nah terus hilangkan menyusun nama, yaitu tidak ada list nama, tidak ada bisnis. Tidak pernah ada orang yang bisa sukses di network marketing tanpa list nama. Ya, kemudian hilangin kontak yang nggak jadi. Ya, hilangin bagian deskripsi STP, nggak ada, nggak show the plan, Anda nggak sharing apa-apa, terus jadi apa? Nggak jadi. Anda hilangkan follow up, lebih nggak jadi lagi. Anda demo doang, Anda nggak follow up. Anda hanya mengharap tiba-tiba ada yang datang menyodorkan diri. Rini, saya mau dong join Atomy. Bisa terjadi itu kalau Anda sudah menjadi leader. Orang lain akan mengekor dan mengikuti dan menyodorkan diri kepada leader. Sebelum Anda menjadi siapa-siapa, sebelum Anda menjadi leader yang dilihat orang lain, nggak ada yang datang menyodorkan diri pada Anda. Ya, kita yang harus berusaha show the plan ini itu. Ya, jadi kalau Anda hilangkan itu, nggak jadi juga. Anda hilangkan follow up, nggak bisa. Anda hilangkan konsultasi, putus semua hubungan. Kenapa? Nggak bisa di sini Anda sukses sendiri. Anda tidak mengenal jaringan Anda. Ya, Anda tidak pernah komunikasi dengan mereka. Bahwa Anda juga nggak pernah komunikasi dengan Anda. Jadi apa Anda? Ya, jadi apa Anda? Dikatakan di situ kita semua pengen sukses sebagai leader yang di-appreciate. Ya, kita tidak gila pujian, bukan pengen leader yang dipuji-puji, tapi kita ingin sukses itu member kita bangga terhadap pencapaian kita. Dia menghargai, merasa patut, merasa oh ini capai itu, wah selama dia ikut bahagia, ikut happy karena sponsornya ini mencapai ini. Dia merasa sponsornya ini layak capai itu dengan semua kerja keras yang sudah dilakukan terhadap timnya. Ya, nah kalau ini semua tidak terjadi, Anda tidak ada itu. Nah, terus hilangkan yang terakhir, duplikasi, lebih nggak jadi lagi. Jadi teman-teman, 8 langkah ini Anda hilangkan satu, nggak jadi. Ya, oke, itu aja dari saya. Saya kembalikan kepada Rini dan Ida. Mungkin ada tambahan dari teman-teman kita semua, atau ada yang bertanya, saya kembali ke Rini. Terima kasih Ibu Maria Francisca Winata Diamond Master. Luar biasa ya, kita berikan aplaus dulu yuk buat Ibu Ika. Terima kasih Ibu Ika. Memang teman-teman ya, 8 langkah ini benar-benar saling berkesinambungan. Apalagi memang Atomy sudah membuatkan seperti itu. Kalau kita lewati 1, lewati 2, lewatin 3, ya Anda bilang, aku kok nggak sukses-sukses jadi Atomy ya? Ya, Anda sudah melakukan seberapa banyak dari 8 langkah itu. Mungkin Bu Ida, sehatkah? Waduh, beliau ini lagi kurang enak body. Bilangnya badanku not delicious. Iki piye not delicious? Kurang delicious, kurang bumbu. Kurang delicious. Kurang terasi. Kurang micin. Kurang micin kayaknya. Silakan, mungkin ada yang mau ditambahkan atau mau sharing, Ibu Ida Ratri. Ya, terima kasih Ika, materinya luar biasa ya, sekalipun kita berulang kali mendengar masalah 8 langkah, tetap saja ya saya mendapatkan sesuatu yang baru ya di sini ya. Saya hanya ingin menambahkan sedikit, tadi Ika menyampaikan bahwa kalau bukan dari kita dulu ya, saya tidak bisa merangkai detail seperti yang kalimat Ika ya, istilah saya mengambil garis besarnya. Kalau bukan dari kita dulu, bagaimana member partner kita itu juga bisa melakukan ini. Ini penting sekali ya. Jadi duplikasi, membina, terus yang lainnya itu mulai dari impian, komitmen sampai pada duplikasi ini, 8 langkah ini sangat penting. Kenapa sih istilahnya 8 langkah ya? Kalau Anda punya cita-cita, tapi Anda tidak pernah melangkah untuk menggapainya, tidak akan pernah namanya cita-cita itu tercapai. Ya, kalau Anda punya tujuan menuju ke Jakarta, tapi Anda
tetap saja aku pengen ke Jakarta. Hanya sekedar gitu saja, tanpa Anda melangkah pun Anda tidak akan sampai ke sana. Ya. Jadi teman-teman, ada banyak jalan menuju Roma, katanya begitu ya, kata peribahasa. Tetapi sebenarnya kita harus tahu, harus paham, kita mau jalan kemana. Ya, ibaratnya begini ya teman-teman. Misalnya, saya mau ke Bali, oke? Saya mau ke Bali. Tetapi untuk mencapai Bali itu saya harus melalui apa? Ya, apa dulu, kemudian pakai kendaraannya apa dan seterusnya. Maka kalau saya misalnya ke Balinya itu hanya boleh memakai kapal, kendaraan kapal hanya bisa dicapai dengan kapal, lalu kemudian saya nekat pakai odong-odong begitu ya. Kira-kira bagaimana? Pasti akan tercebur begitu ya. Jadi kita harus punya kepastian, kepastian cara atau langkah kita untuk menuju ke sana. Harus menggunakan apa dan kita harus tertib di situ ya. Harus benar-benar tertib. Memang ini bukan hal yang mudah. Saya pun dulu merasa ya ini aduh kayak anak sekolah banget ya tiap hari suruh dengerin nonton video gitu ya kasarannya saya harus menulis buku live scenario. Saya pertama yang begitu terkejut adalah ketika selesai seminar di Korea begitu ya digiring ya sama leader saya gitu ya menepi kemudian mereka ngomong ya menanyakan seminar kali ini apa yang Anda dapatkan satu persatu kemudian disuruh menulis buku live scenario mati ini saya bilang gitu ya kenapa begini sih kayak anak sekolah aja gitu ya saya di Atomi saya mau jalankan bisnisnya ya saya pikir bisnis itu cukup tahu untung dan rugi begitu ya tetapi ternyata enggak juga ya ternyata memang sukses sistem support system di Atomi itu hanya satu sebenarnya ya hanya kita belajar mau belajar nah inilah yang kadang kita salah persepsi sehingga orang hanya mikir yang penting kan omsetku jalan begitu ya keliru teman-teman omsetmu jalan kalau hanya jualan mungkin orang di luaran sana pun jauh lebih pintar dari saya begitu ya. Tetapi apakah ketika dia jualan dia akan menghasilkan apa yang saya lakukan ketika saya belajar? Nah, ini yang tanda tanya ya. Tadi juga ada ketika saya bertemu dengan salah satu partner saya, dia bertanya, "Bagaimana Tante Ida kalau misalnya ketemu dengan orang yang pernah menjalankan bisnis MLM, apa yang harus saya sampaikan?" Ya, jadi teman-teman semuanya sebenarnya kembali lagi kepada kita. Kita harus menjadi pembelajar seumur hidup kita dan ini adalah kunci untuk semua orang. Ya, teman-teman bisa membaca ya, teman-teman bisa membaca bahwa setiap orang-orang yang sukses itu mereka bagaimana sih? Apakah mereka ibaratnya membuat A selesai begitu kemudian mereka sukses tidak kok ataukah mereka hanya cukup belajar sampai S1 kemudian dia sama sekali tidak mau tengok kiri kanan belajar ke atas ke bawah itu mereka tidak mau tidak juga mereka terus berjuang mereka terus belajar gagal sekali akan mencoba. Nah jadi kalau Anda bicara bahwa kalau kita bicara masalah 8 langkah sukses ini adalah cara yang memang kita tidak boleh apa ya, menawar lagi, tidak boleh menawar lagi. Harus ya, harus Anda lakukan. Saya memiliki beberapa partner ya di bawah saya begitu ya, di jaringan saya itu ada beberapa partner yang sudah mencapai SM juga. Tetapi dari situ saya bisa menilai, saya bisa melihat orang-orang yang mau belajar dengan orang-orang yang tidak mau belajar. Ya. Capaiannya berbeda, iya sangat berbeda sekali. Nah, kalau dia memang betul-betul mau memakai 8 langkah sukses ini, saya lihat ya, dia tanpa sadar sudah dibawa pada kestabilan. Ya, pada kestabilan. Sekalipun mungkin umurnya baru berapa hari. Ya, berapa hari hitungannya begitu ya. Tetapi dia akan menuju ke sana dengan cepat. Tetapi orang yang dia pikir, saya bisa loh menjual, saya bisa loh mendapatkan PV yang banyak gitu ya. Tolok ukur kesuksesan di Atomi memang ukurannya dari
diukur atau dinilai dari PV, tetapi nilai ini adalah nilai hitungan Anda berbonus begitu ya. Tetapi yang paling utama kesuksesan di Atomi adalah bukan nilai itu, tetapi bagaimana proses Anda menuju ke situ, itu nilainya kalau saya bilang ya. Jadi itu yang paling penting. Coba teman-teman bisa melihat ya, bisa menilai teman-teman kalau kita mau transparan ya, kita bisa melihat. Sekarang Atomi Korea itu websitenya luar biasa sekali ya. Saya sangat terpesona betul ya. Kita betul-betul di situ kayak ditelanjangi ya. Kita nggak bisa ngomong bohong begitu ya. Kalau kita buka my office begitu ya, kantor saya terbuka semuanya. Saya punya ibaratnya saya punya piala berapa ya, medali berapa kasarannya, kita ada di level berapa, ada rapotnya semuanya. Nah, di situ kalau kita semuanya mau jujur, kita bisa terbuka ya, kita bisa melihat. Mungkin kita bisa melihatnya begini teman-teman. Oh, Ida bisa mencapai 4 kali DM begitu ya. Tetapi apakah 4 kali ini rapot ini betul-betul Ida dapatkan dari jerih lelah Ida? Nah, pertanyaannya hanya itu aja. Prosesnya seperti apa? Tidak penting teman-teman, berapa level kita di mana itu tidak terlalu penting menurut saya. Memang penting, tetapi yang saya mau garis bawahi di sini adalah proses kita menuju ke sana. Proses inilah yang akan membawa pada kita ya pada kestabilan. Kalau kita bicara tentang level yang kita capai ya teman-teman, mungkin banyak sekali orang yang mencapai sama seperti kita, tetapi kita akan melihat yang bisa kita menjadi tolok ukur adalah kestabilan dari penghasilan kita. Ini yang paling penting. Jadi teman-teman, lihatlah seberapa kokoh penghasilan Anda ketika Anda mau lihat kesuksesan Anda di Atomi. Ya. Jadi teman-teman, kalaupun Anda mungkin saat ini saya masih agent, tidak usah khawatir ya. Tidak usah khawatir, saya masih sales representatif 10.000 PV saya. Nggak usah khawatir. Nah, 10.000 ini ibaratnya tinggal kualitas dari 10.000 ini. Kalau Anda berhenti pada 10.000, Anda kemudian tidak belanja lagi, tidak mencoba produknya, atau tidak pelan-pelan mengalihkan produknya, itu keliru. Tapi kalau 10.000 Anda, ternyata 10.000 yang bermartabat di garis bawah, artinya apa? Anda tetap menggunakannya, tetapi poin Anda berikan untuk support member partner Anda, untuk mereka pun bisa naik bersama-sama dengan Anda, kualitas 10.000 Anda saya yakin akan lebih dahsyat lagi ya. Jadi teman-teman, kita lihat aja ya. Jadi berproses ini sangat penting sekali. Teman-teman, jangan egois. Di Atomi diajarkan juga ya, bagaimana kita harus terus membina, mendengarkan. Nah, ini juga ya teman-teman, kita mendengarkan. Kita sebagai leader seringkali lupa bahwa leader artinya aku yang harus ngoceh terus. Artinya saya yang harus memberikan materi terus, bukan ya. Atau saya enggak perlu member partner saya itu ngomong, saya aja. Kalau saya diundang member partner saya berarti saya yang harus ngomong terus. Tidak ya teman. Kita harus memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada partner kita. Untuk apa? Untuk dia bisa memiliki percaya diri, menduplikasi kita. Kemudian dia ketika dia selesai, kita sebagai leader, kita yang akan menguatkan, mengokohkan lagi ya apa yang sudah disampaikan tadi. Kalau memang ada yang harus dievaluasi, kita evaluasi seperti itu ya, supaya dia ke depan akan lebih baik. Nah, kemudian yang ingin saya tekankan di sini adalah bagaimana teman-teman sebenarnya yang harus memiliki komitmen ya teman-teman. Komitmen ini berlaku untuk ke semua dari 1 sampai 8 ya. Komitmen ini penting sekali. Anda tidak akan bisa menjalankan atau tidak bisa melakukan 8 langkah sukses ini tanpa Anda punya komitmen untuk membangun impian Anda, untuk menuliskan buku life scenario. Anda tidak akan pernah bisa kalau Anda tidak punya komitmen Anda untuk membuat daftar nama. Ya. Kemudian Anda juga tidak akan bisa mengundang teman-teman Anda ya ketika Anda tidak punya komitmen. Jadi komitmen ini sangat penting sekali. Sekarang
yang harus kita pertanyakan terlebih ya, kita sendiri kita pertanyakan. Komitmen saya apa di bisnis ini? Apakah cukup saya berpenghasilan segini? Kita melihat diri saya sendiri, saya hanya melihat diri saya sendiri, ataukah kita melihat bahwa orang lain, member partner kita, pun ingin seperti kita minimal. Bahkan mungkin member partner kita ini ingin melampaui kita. Nah, bagaimana mereka bisa melampaui itu kalau kita tidak menolong mereka? Jadi komitmen sangat-sangat penting, ya, sangat-sangat penting. Anda tujuannya apa? Ya, tadi ada ilustrasi juga ya, mau apa itu namanya target saya tuh, saya mau apa tadi Ika istilahnya mau ketemu orang prospek itu apa namanya istilahnya seperti itu, sadis sekali ya teman-teman, jangan seperti itu ya, memang betul. Mangsa, Mak. Sering sekali orang bilang cari mangsa. Oke, nggak boleh ya teman-teman ya. Mereka itu bukan mangsa kita, tetapi mereka adalah bagaimana kita memiliki hati tujuan untuk kita bisa membantu mereka ya, kita melihat dari sisi yang baik ya, kita harus melihat sisi yang baik, maka hasil yang kita dapatkan pun baik ya teman-teman. Sekali lagi, komitmen kita apa? Komitmen Anda apa? Ada di Atomi. Kalau Anda hanya ikut Zoom setiap hari itu baik-baik ya. Anda rajin mendengarkan CH Atomi, menonton CH Atomi di CH Atomi, bagus, baik ya. Tetapi ketika Anda tidak memiliki komitmen atas semua apa yang Anda lakukan itu, untuk apa? Capaian Anda apa? Impian Anda apa? Maka Anda tidak akan pernah sukses di Atomi. Ibaratnya Anda hanya menjadi penonton yang kaya dengan imajinasi, tetapi Anda tidak pernah menjadi pelakon ya, pelaku di dalam film itu sendiri ya. Jadi teman-teman harus benar-benar paham ya bahwa semua baik ya, teori baik, tapi kita ini bisnis loh. Bisnis ini berhubungan dengan manusia dan itu harus kita lakukan, kita kerjakan. Jadi perkuat komitmen Anda dengan belajar ya. Jadi belajar ini yang akan membawa Anda pada pemahaman-pemahaman yang penting, pemahaman-pemahaman yang baik untuk Anda berjalan ke depan meraih cita-cita Anda di Atomi, impian Anda di Atomi. Itu saja. Terima kasih Rini. Mungkin Rini akan saya berikan aplaus buat Bu Ida ya, luar biasa, sakit-sakit masih semangat beliaunya. Oke, buat teman-teman yang mau bertanya silakan. Saya mungkin menambahkan sedikit aja tentang 8 step to success hari ini. Jadi istilahnya saya menyinggung, saya mengambil satu quotes dari Napoleon Hill ya. Jadi titik awal dari semua pencapaian Anda adalah sebuah keinginan. Ingatlah hal ini terus-menerus, keinginan yang lemah akan membawa hasil yang lemah. Seperti api yang kecil hanya menghasilkan panas yang kecil. Jadi nomor pertama dari Atomi langkah 8 step itu, teman-teman, adalah apakah Anda mempunyai keinginan untuk sukses? Seperti yang ditanyakan Bu Ika tadi di awal kepada saya, yang tadi sempat keputus juga, kamu punya keinginan nggak sih? Bapak Ibu punya keinginan tidak sih? Kalau Anda nggak punya keinginan, ya sudah, tidak usah melanjutkan. Jadi memang desire itu satu keinginan di mana Anda benar-benar, aduh pengen banget, kayak orang ngidam itu loh, pengen banget makan durian di saat Anda ngidam. Nah, aku pengen banget sukses. Kalau nggak kecapean itu, kalau nggak tercapai sukses saya itu, nanti anaknya ngiler kayak gitu. Itu kan satu keinginan yang Anda harus capai itu. Ya, jadi istilahnya satu dream ini yang akan membawa Anda bisa berjalan di Atomi. Kalau Anda tidak punya keinginan sama sekali untuk sukses, ya sudahlah, pokoknya Atomi itu hanya sebagai
sampingan buat saya. Akhirnya ya apa yang Anda lakukan hanya sebagai sampingan aja. Kalau sempat saya kerjakan, kalau nggak sempat, oh sorry ya Ika, saya nggak sempat, dari sibuk banget, anak saya 6, saya punya cucu 8 di rumah, nggak sempat ngapa-ngapain. Umek aja nggak bisa, goyang kanan kiri aja nggak sempat. Itu biasanya alasan untuk membuat Anda tidak sukses. Jadi api Anda itu kecil sehingga panasnya juga kecil, seperti itu. Jadi memang Anda sendiri yang sebagai produsernya. Seperti disampaikan Jika di awal, Anda itu arsiteknya, Anda yang membuat mimpi Anda itu bagaimana, seperti apa yang Anda impikan. Kalau impian Anda cuman ya tadi perginya ke Bali nggak bisa, bisanya ke Ancol, ya wes lah, Ancol aja cukup, kayak gitu. Apakah hanya seperti itu keinginan Anda? Ya, ya sudah, berarti hidup Anda selanjutnya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan akan sama dengan 5 tahun lalu atau saat ini. Kalau Anda ingin merubah hidup Anda 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan lebih baik lagi, ya lakukan sekarang apa yang harus dilakukan. Need to do daripada Anda ingin melakukan apa yang ingin Anda lakukan. Itu yang disampaikan oleh Pak Jiyong waktu di SA kemarin ya. Jadi itu yang pertama, Anda harus punya keinginan untuk sukses. Kalau nggak ada keinginan, ya sama aja, redup apinya. Lalu resolusi ya, kalau di penerjemahannya itu resolusi. Sebenarnya itu adalah sebuah komitmen. Apa yang akan Anda lakukan dari diri Anda supaya Anda bisa sukses di Atomi. Karena sebuah komitmen ini bisa dari pertama Anda harus apa? Proaktif. Proaktif itu berarti Anda yang aku pengen belajar, aku pengen mengikuti seminar, aku pengen bisa menyampaikan seperti orang-orang yang berdiri di panggung sana. Atau Anda juga sebagai proaktifnya, Anda juga sebagai kontrol. Contohnya nih teman-teman ya, Bapak Ibu, kalau Anda ketemu teman nih, ketemu Ida, lu tahu Atomi nggak, ini pasta giginya bagus banget loh. Pasta gigi apa? Aku ki udah pakai pasta gigi, saya udah pakai pasta gigi punya aku ya enak kok. Aku pakai ya gigiku enggak masalah, gigiku pancet putih. Kamu cerita pasta gigi apa lagi? Akhirnya kita bilang lagi, wes ngono pasti harganya mahal punyanya Atomi. Misalnya kayak gitu, Bu Ida bilang gitu. Saya terus mikir-mikir, oh iya ya, kenapa ya? Kenapa kok Atomi ya? Pakai pasta gigi Atomi ya? Jadi kita yang terbawa. Nggak bisa seperti itu ya teman-teman ya. Pada waktu Anda langsung diam saat itu dibilang sama Bu Ida, calon prospek Anda atau calon orang yang ingin Anda berkati dengan pasta gigi, ternyata Anda dijawab seperti itu, langsung Anda, iya ya, betul kamu udah, ngapain ya aku pakai pasta gigi Atomi ya? Ya percuma aja gitu loh. Akhirnya Anda berhenti di situ. Itu nggak bisa, Anda harus proaktif. Lalu Anda harus be positif, jadi orang yang positif. Terhadap penolakan, Anda jangan baper. Kalau udah ditolak 10 orang, ditolak 10 orang, ditolak 5 orang aja udah langsung, aduh Cika, aku sudah ditolak 5 orang, list namaku udah habis ini, udah nggak ada lagi. Apakah Anda akan sukses dengan menjadi seperti itu? Jadikan hal positif di mana Anda mengalami penolakan. Oh, kenapa ya dia menolak? Mungkin caraku yang salah ya. Atau mungkin aku harus merubah dengan cara yang lain, seperti itu. Lalu, yang pasti Anda harus punya mindset untuk berubah bahwa Anda ingin memberkati orang lain. Di Atomi bukan sekedar Anda mencari uang, Anda sukses sendiri, Anda bisa flexing. Flexing itu menunjukkan, oh ini loh mobilku Ferrari, ini loh rumahku, ini loh jalan-jalanku di hotel bintang 5, terus setiap hari Anda flexing terus, katanya dari Atomi, padahal sebenarnya bukan dari Atomi, mungkin dari usahanya yang lain, tetapi Anda bilang bahwa itu flexing dari Atomi. Tetapi di sini ya, Atomi itu kita harus ingat visi dari Atomi ya Bapak Ibu. Visi dari Atomi itu Mr. Park selalu bilang bahwa Anda tidak akan sukses, Anda tidak bisa sukses dengan sendiri. Atomi bisa membawa, Atomi itu harus membuat Anda itu membawa orang lain sukses bersama Anda. Jadi istilahnya tidak,
nggak bisa kita itu yang merasakan kita sendiri gitu loh, tapi di Atomin kita bisa membawa member-member kita atau orang yang mempercayakan KTP-nya pada kita itu mereka juga sukses. Dan Atomi adalah satu alatnya, tools yang tepat seperti itu. Jadi memang buat teman-teman mungkin yang mikirnya di Atomi cuman pengen untuk mengkayakan diri sendiri, ya tidak sebaiknya. Anda harus rubah itu menjadi Anda ingin memberkati banyak orang dengan Atomi sesuai dengan visi misi Atomi, dan bahwa teman-teman Anda ini dengan komitmen bahwa membawa member ini ke dalam sistem. Pada waktu mereka sudah masuk ke dalam sistem, itu sudah sangat mudah sekali. Nggak semua orang tuh mungkin punya duit modal untuk berbisnis, Anda mungkin nggak punya pengetahuan untuk bisa menyampaikan tentang Atomi, ajak mereka ke seminar, ajak mereka ke Zoom seperti ini, supaya mereka bisa mengerti. Mungkin Anda punya keterbatasan, nggak pinter ngomong kayak Bu Ika, nggak pinter ngomong kayak Ibu Ida, semua bilang, aku nggak pinter ngomong. Padahal kalau udah gosip, A sampai Z juga ngomong semua. Tapi sebenarnya Anda selalu bilang kalau tanya ditawari bisnis, aduh dah, aku nggak bisa ngomong, aku nggak pinter ngomong. Selalu jawabannya begitu. Tapi kalau udah ngomongin Ferdi Sambo sampai Brigadir J, langsung tahu semua kronologinya, ngomongnya lancar sekali ya. Itu Anda mungkin banyak sekali mengalami orang-orang yang selalu menolak Anda dengan aku yang nggak pinter ngomong, aku nggak ngerti tentang ini, nggak tahu tentang ini. Di Atom itu simpel sekali teman-teman. Anda cuma sharing experience, pengalaman yang Anda punyai dengan menggunakan produk itu. Misalnya Anda punya pengalaman menggunakan Koyo, ya udah cerita aja tentang pengalaman itu gitu loh. Itu. Lalu yang create list itu tadi sangat luar biasa yang disampaikan Bu Ida, Bu Ika ya. Kita itu nggak bisa hidup di network tanpa membuat list nama. Tadi kan sudah disampaikan bahwa gantilah nama yang orang yang akan Anda prospek itu menjadi orang-orang yang akan saya berkati melalui Atomi. Ya, itu satu mindset yang membuat Anda itu tidak takut untuk menghubungi mereka. Karena kalau udah ngomong kata mangsa, itu saya sampai ngakak jadi ngomong mangsa. Udah kayak mau memangsa apa aja gitu ya. Jadi kita mau memberkati orang lain dengan Atomi. Lalu mungkin Bapak Ibu mungkin, aduh saya pernah ketemu satu teman yang orangnya itu satu negatif thinking terus. Ren, aku tuh sudah share semua tentang Atomi ya ke semua list nama di HP-ku dan mereka tidak ada yang mau atau tidak ada yang merespon aku sama sekali. Dia bilang begitu. List nama itu tidak harus dari HP aja, HP Anda aja ya, Bapak Ibu. Ini mungkin di luar dari yang disampaikan Bu Ika, Bu Ida, ini ada Anda bisa menghubungi atau menulis nama orang-orang yang Anda temui sehari-hari di lingkaran Anda. Contohnya misalnya, saya lagi nge-gym nih, saya nge-gym seminggu 3 kali, saya ketemu orang-orang yang sama, si Mbak ini yang mukanya bule. Jadi kita kasih nama aja sesuai yang kita ingat, meskipun kita nggak tahu namanya nih. Si Mbak ini yang anaknya sekolah di sini, atau mungkin si Mas ini yang ototnya berini. Jadi kita kasih nama mereka sesuai dengan yang kita ingat. Lalu pada suatu waktu kita harus melakukan pendekatan ke mereka. Jadi list nama ini kita tulis aja. Misalnya lagi jalan pagi, saya bawa anjing untuk jalan pagi, ketemu setiap kali jalan pagi selalu ketemu dengan orang yang sama. Misalnya ini opa oma yang selalu jalan berdua, jalan pagi berdua. Kasih aja tulis namanya itu. Jadi itu juga list nama yang akan bisa Anda berkati. Jadi itu salah satu orang-orang yang mungkin tidak ada di HP Anda, tidak ada di list HP Anda. Jadi siapapun yang ke pasar, wah si ibu jualan sayur ini, nah ini ibu jualan sayur yang posisinya di tengah lah, itu juga menjadi salah satu orang yang bisa Anda berkati. Anda masukkan dalam list Anda. Jadi itu adalah salah satu untuk membuat list daftar nama. Lalu create share the vision, show the plan itu sudah disampaikan lengkap banget dengan dari Bu Ika. Lalu tentang follow up ya teman-teman ya. Ini kadang tuh kita itu selalu menganggap bahwa apa yang kita sampaikan mereka tuh ngerti. Misalnya Anda kasih ini nih,
sampel nih misalnya, contoh, dicobain kopinya Atomy. Habis itu mereka mau coba kopi, lalu Anda biarkan aja. Beda, nggak ditelepon, nggak diapa, pokoknya cuman tanya mungkin, ya pada rasanya kopinya, oh enak. Sudah sampai situ aja. Padahal dari itu bisa Anda lanjutkan panjang pembicaraannya. Kemarin tuh kamu biasa minum kopi sakit lambung nggak? Kalau minum kopinya Atomy gimana? Nah, jadi Anda bisa mencari lanjutan dari follow up ini adalah apa yang dia rasakan. Lalu Anda mungkin bisa, ya loh, kalau misalnya dia ternyata cocok dengan kopinya, nanti dia bingung mau belanja di mana, ajarkan mereka untuk cara belanjanya begini. Bukan terus berarti kalau misalnya dia mau beli kopi, poinnya kecil, nggak usah ya, nggak usah beli, poinnya kecil, nggak nyucuk dengan barang yang hemohim. Kamu kalau mau belanja hemohim aja. Atomy itu ya teman-teman, kenapa sih Atomy itu shopping mall dengan 600 produk lebih di website Korea, di Indonesia 100 produk lebih, karena apa? Itu adalah produk-produk yang semua orang bisa pakai. Semua orang mampu untuk membeli karena kualitas yang sangat bagus dengan harga yang sangat luar biasa. Jadi jangan selalu kalau misalnya mau follow up selalu menganggap orang itu udah ngerti, sembarang dianggap udah ngerti. Dan seperti yang disampaikan Bu Ika tadi mengenai home meeting, Anda di PKK 30 orang, 10 orang paling di depan yang mendengarkan, lalu sudah setelah selesai menjelaskan sudah hilang semua mereka. Jadi kemarin sempat ada satu member yang bertanya malam setelah Zoom Padara kemarin Senin itu kita lanjut telepon lagi. Saya bilang, kalau Bapak melakukan pengenalan tentang Atomy, punyailah list nama mereka. Minim misalnya punya Bu Lurahnya atau Bu RT-nya, kepalanya siapa. Lalu kalau misalnya dari kepala RT itu nanti mungkin bisa melanjutkan, tadi yang kayaknya tertarik siapa sih ya. Nah itu Anda harus punya nomornya, baru Anda hubungi satu persatu. Kalau Bapak Ibu ngomong langsung dibikinkan grup, mereka diomong gimana Atomy, langsung grupnya kayak kuburan, sepi, nggak ada yang jawab. Karena apa? Mereka itu kadang tidak membaca grup. Yang kedua, mereka mungkin nggak mau istilahnya silent reader, pembaca diam-diam misterius. Jadi mereka cuma membaca aja, tidak mau ini. Jadi pada waktu Anda sudah mendapatkan itu, lakukan follow up. Jadi seringkali orang tuh, ya sudah aku udah sharing, ini ada yang tertarik untuk misalnya mau coba koyo, mau coba vitamin C, tapi habis itu udah keplas, hilang. Keplas ngerti nggak? Bahasanya anak muda zaman saya dulu, keplas, hilang, menghilang begitu aja. Jadi nggak bisa seperti itu. Jadi follow up itu sangat penting dan itu harus dilakukan. Nah, konsultasi ini ya teman-teman ya, banyak hal mungkin yang member Anda itu mungkin nggak ngerti. Tetapi mereka itu selalu takut untuk berkonsultasi. Nah, buat tadi Bu Ika, Bu Ida sampaikan kalau nggak ada sponsornya ya udah cari atas-atas terus seperti saya. Saya ini sponsornya ya ada, dia juga aktif, tapi kita jauh. Saya berusaha mencari atasnya lagi kalau bisa supaya apa? Sponsor yang atas itu juga bisa melihat saya gitu loh. Tetapi begini, banyak sekali mungkin Q&A dari member Anda yang nggak ngerti. Aku nggak punya banyak orang. Tadi sudah kita sampaikan ya caranya nggak cuma yang di HP kamu aja, kamu bisa begini. Mungkin yang tadi disampaikan sama Cika, empty house, rumah kosong, banyak sekali yang daftar tapi nggak ono poinnya. Maksudnya mereka tidak berbelanja. Mengapa? Why? Mengapa? Itu konsultasikan. Mungkin hal itu yang membuat kamu nggak maju-maju, Anda nggak maju-maju gitu loh. Kenapa? Wah, aku pinter, rekrut pinter, tapi mereka tidak ada pembelanjaan. Mengapa? Karena saya tidak bisa menjelaskan bagaimana sistem di Atomy. Mereka nggak ngerti. Nah itu. Atau mungkin saya sudah mendaftarkan banyak orang, tapi kok stuck ya, nggak jalan ya. Seperti itu. Itu konsultasikan. Seperti yang member saya bilang Senin lalu itu yang dia bertanya di chat terakhir itu saya bilang nanti kita telepon. Jadi setelah itu dia konsultasi, banyak pertanyaan, orangnya aktif sekali. Itu adalah orang-orang calon sukses, saya bilang. Daripada Anda yang
ngerti nggak ngerti, hao. Hao itu plonga-plongo, nggak ngerti tapi ditanya ngerti nggak? Ya diem aja, jadi hao. Jadi memang lakukan selalu konsultasi kepada sponsor Anda, apa yang Anda nggak ngerti lakukan. Kalau sponsor ditanya itu ya, kalau dia marah, carilah sponsor yang lain di atas-atasnya. Kalau kamu dibentak sama cari di itu, makanya belajar. Kalau misalnya mau sukses tuh makanya hadir di Zoom. Kalau sudah dibentak gitu langsung ciut, gitu nggak mau hadir. Biasanya sih begitu ya. Tapi sponsor itu sebenarnya fungsinya adalah bagaimana kita saling berkonsultasi ya. Sama juga saya pun sering berkonsultasi ini sama dua songong ini saya bilang karena mungkin saya keterbatasan bahasa dengan sponsor saya, jadi saya bertanya kepada mereka. Tapi dengan member-member saya berusaha apa yang mereka butuhkan, saya bisa memberikan jawaban untuk mereka. Jadi jangan melakukan hal-hal yang sama, kesalahan yang sama seperti itu. Yang terakhir itu memang duplikasi. Nah, duplikasi itu berarti Anda sudah menjadi seorang leader. Nah, biasanya Anda itu jadi leader tuh pengennya punya member partner yang kayak apa sih? Saya tuh pengennya punya member partner yang kayak Pak Mike, pengen punya member yang kayak Pak Ken, pengen punya member partner yang kayak Wika, pengen punya member partner yang kayak Wida, kayak gitu. Itu suatu keinginan, nggak ada masalah. Jadi mereka punya kelebihan masing-masing. Tetapi sebelum Anda mengharapkan Anda mempunyai member partner seperti itu, Anda yang harus berubah seperti itu. Jadi saya begini, Anda pengen punya member yang pinter sekali melakukan apa ya, negosiasi mungkin seperti itu ya. Kadang kita pengen punya member yang ngayomi, kayak kita pengen punya member partner yang enak diajak ngomong lah, itu kan keinginan-keinginan dari kita kepada mereka. Dan kita nggak bisa seperti bos yang langsung, oh kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan list nama, kamu harus melakukan follow up, kamu harus melakukan konsultasi, tapi kita sendiri tidak melakukan itu. Jadi akhirnya ya member Anda mau menduplikasi siapa gitu loh. Wong Anda aja nggak melakukan. Pada waktu kita bertanya, jawabannya adalah ya belajar, cari di YouTube banyak gitu loh. Ya akhirnya member Anda bilang, saya mau menduplikasi kamu ke siapa ya? Saya melakukan itu kepada member saya. Apa yang Anda lakukan itu akan diduplikasi oleh member partner Anda. Jadi kalau Anda memberikan visi dan misi yang salah tentang Atomi, otomatis member partner Anda juga akan melakukan hal yang sama. Nah ini yang akhirnya membuat Atomi ini rusak namanya gara-gara oknum. Oknum ya, Atomi tidak pernah menyakiti siapapun, Atomi tidak pernah merugikan siapapun, bahkan sampai kata Bu Ika jual rumah, jual sawah, cuman gara-gara demi mastership di Atomi. Masya Allah, ya ngapain? Kita tuh mau dapat passive income, kita mau dapat kebebasan income, kebebasan finansial, bukan dengan cara mengeluarkan semua kekayaan, hutang dan lain-lain itu kita lakukan. Akhirnya apa? Itu yang membuat Anda down. Atomi ternyata begini ya, sama aja dengan MLM yang lain. Katanya tanpa modal, katanya bisa dikerjakan semua orang. Ternyata saya aja duit udah habis banyak, tetap nggak sukses di Atomi. Nah itu akhirnya akan menyebar ke semua orang. Jadi kalau Anda mau sukses di Atomi, berkumpullah dengan orang yang sukses. Jangan berkumpul dengan orang yang gagal. Itu mungkin tambahan dari saya. Mungkin ada yang mau bertanya kah? Kok saya jadi panjang lebar? Mungkin mau ditambahkan Bu Ika, Bu Ida? Nggak ada ini yang ini. Nggak ada yang bertanya kayaknya. Udah mudeng semua. Pak Dhani, saya juga percaya dan yakin bahwa Atomi benar-benar pilihan yang tepat bagi saya untuk menyalurkan berkat bagi banyak orang. Iya Pak, terima kasih. Luar biasa, berarti Pak Dhani sudah tahu visi dan misi dari Atomi ini sendiri. Bu Ida mana ya tadi ya? Maida kemana ya? Oh ini tak. Ya. Oke, mungkin
dari Edstep ini ada yang mau disampaikan, teman-teman? Nah, enak nih kita kalau nggak ada yang bertanya. Cepat selesai tugas kita. Atau mungkin ada yang mau sharing? Saya ini sungkan kalau mau minta Pak Ken sharing atau Pak Max sharing. Atau ada yang merasakan sesuatu yang berbeda diatomi dengan yang lain, kasih yang berbeda, Cila, kayak judul sinetron. Cinta yang berbeda. Jadi Nah, iya. kita tuh sekarang ngomongnya semua karena cinta. Cie. Karena cinta kita berjuang di Atomi. Ayo Mak, nyanyi Mak. Wah, Mak Ida iki. Orang turin. Saya mencoba kontak teman saya, tetapi kebanyakan udah join jadi member Atomi, kata Bu Sudina. Wah. Anda baru bergabung Bu Sudina atau sudah gabung Atomi udah lama? Jadi begini ya, memang teman-teman ya, mengapa kita tuh harus buru-buru menyampaikan kebaikan Atomi kepada siapa aja, supaya apa? Ya supaya tidak sampai istilahnya didului sama orang lain gitu loh. Nah itu loh, kadang tuh mungkin teman-teman yang tadi maju mundur kata Cika, maju mundur mau nyampaikan iya enggak, nanti lah mindset Anda itu kadang Anda tuh selalu berprasangka buruk dulu tentang kepada orang yang ingin Anda berkati. Jadi istilahnya pada waktu teman-teman merasa bahwa orang ini kayaknya nggak mungkin deh bisa mampu beli produk Atomi. Oh mungkin orang ini kayaknya akan menolak deh karena dia udah benci MLM. Oh mungkin ini orang ini kayaknya nggak sulit banget untuk dihubungi lah. Itu yang seringkali. Aku listrik mati dah ini Rin, gelap gulita. Jebret ada yang jebret. Cika hilang sinyal. Bukan, mati lampu, jebret ada. Nah, ini gelap gulita ini. Jadi ini balik ke handphone. Oke. Ya ampun. Iya. Jadi saya ya. dulu aja ya. Ini kan udah nggak ada pertanyaan kan? Nggak ada ya, cuman cerita ini. Oke, ini dan Ida lanjutkan. Aku close aku cari mana yang mati, yang jebret-jebret ke depan. Ya, siap. Aku izin keluar ya teman-teman ya. Sampai jumpa ya. Ya. Yuk, bye. Nah, jadi Bu siapa tadi yang bilang Bu Sudina, Bu Sudina ini Ibu ya. Jadi memang pada waktu kita sendiri selalu ragu-ragu untuk sharing ke orang lain. Padahal Anda tidak berjualan loh. Anda ini kan di Atomi selalu punya mindset untuk berbagi kebaikan. Bukan Anda mau jadi penjual atau sales kecapnya nomor 1. Nggak ada yang kecapnya nomor 2. Soalnya kecapnya Dewi nomor 1 kayak gitu. Tapi pada waktu Anda maju mundur akhirnya didahului oleh teman Anda. Ternyata udah member. Sana udah member. Tapi percaya Bu, di Indonesia itu baru 0,01% ya, Bu Ida ya, dari 270 juta orang Indonesia, mungkin yang dewasa 18 tahun ke atas, anggap aja 50% ya. Yang jadi member Atom itu baru berapa, Mak? 270.000. 270.000. Jadi kesempatan Anda itu untuk mendapatkan member itu sebenarnya masih banyak. Dan juga Bu, Atom ini kan global ya, bukan Indonesia aja. Kalau anggap aja lah orang Indonesia semua udah gabung Atomi, Anda masih bisa loh punya member di luar negeri, di yang sudah ada Atomnya. Sebentar lagi kan di mana yang mau buka ya? Mongol ya? Mongol udah buka ya? Mongol belum toh. Yang mau buka ini Mongol, lalu kalau nggak salah dengar Jerman itu udah mau buka, jadi Bangladesh. Oh Bangladesh ya Pak, terima kasih. Kalau Pak Ken mah data selalu lengkap. Nah, Bangladesh itu sudah mau buka, jadi istilahnya dari orang yang member Anda selalu ceritakan, oh ini loh ada mau buka di Jerman, ini loh ada mau buka di Bangladesh, mau buka di Mongol lah. Itu mungkin siapa tahu dari member Anda ada yang punya teman di sana, saudara di sana, seperti itu. Jadi nggak hanya orang Indonesia aja. Mungkin Bu Ida mau menambahkan statement ini. Saya sudah mencoba kontak teman, tapi kebanyakan sudah join member. Ya, kalau saya bilang sih gini ya, sudah kebanyakan sudah join member. Kadang ya kata kebanyakan atau sudah pada join ya,
semuanya itu seolah-olah kok saya ketinggalan begitu ya. Itu sebenarnya yang mempengaruhi pikiran kita bahwa Atomi ini dia join itu sudah terlambat, dia join di saat yang tidak tepat, jadi Atomi ini nggak tepat untuk dia perjuangkan begitu. Akhirnya seperti itu. Sebenarnya kalau kita mau bicara tentang itu, tentang sudah banyak, artinya harus ada data yang valid ya. Data yang valid gini, Anda mengenalkan ke berapa orang? Kalau Anda mengenalkan kepada 10 orang, kemudian 9 orang menolak, berarti Anda hanya punya satu peluang saja untuk Anda hanya bisa mendapatkan satu orang saja. Artinya apa? Berarti 90% dong menolak Anda. Bukan seperti itu, teman-teman. Jadi kalau kita mau bicara tentang networking ini kan jangkauannya luas sekali ya, berantai terus begitu ya. Nah, tinggal Anda mengubah. Mengubah itu gimana caranya? Kalau saya gini, baru 9 orang yang menolak, berarti dari 10 orang, berarti saya hanya 10 orang saja yang baru saya kenalin. Berarti saya harus lebih banyak lagi. Coba kalau 100 orang yang menolak itu 9, ya. 100 orang yang menolak 9, berarti masih ada berapa? Nah, berarti kan sebenarnya masih banyak peluang, tinggal tergantung kitanya ini ya. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa itu dia udah pakai produk Atomi, tanya dulu udah jadi member belum. Nah, ini pun juga peluang ya. Teman-teman jangan salah bahwa orang memakai produk itu belum tentu mereka belanja di jalan yang benar gitu ya, seperti itu. Saya banyak mendapatkan member-member baru ya dari apa? Dia telepon saya, Ibu atau WA gitu. Apakah ini stokis Atomi begitu ya? Waduh, gubrak ya, rasanya sebenarnya itu gubrak banget ya buat saya ya. Kemudian saya membenarkan pemahaman mereka tentang center itu. Kemudian saya bilang, maaf ya, apakah sudah jadi member? Selalu saya tanyakan, sudah jadi member? Oh sudah, saya sudah jadi member, sudah pernah jadi member. Tahu ID-nya? Kalau tahu ID-nya nanti saya bantu. Bagaimana cara belanja di website? Atau tidak ada stokis ya? Seperti itu. Nah, tapi banyak juga, Anda saya cuma beli aja di Shopee ya. Saya kemarin terakhir dapat 2 orang, kakak beradik. Yang kemudian dia sungguh-sungguh antusias. Begitu ada seminar, one day seminar di Bekasi, dia langsung yang satu kan di Bekasi itu ya, langsung mau ikut dan ikut dapat hemohim ya. Kemarin itu baru sekali, baru join 2 hari, kemudian ikut one day seminar dapat itu. Nah, sebenarnya teman-teman peluang kita masih banyak ya. Peluang kita akan menjadi sedikit karena apa? Kita sudah mempersempit ini dengan ini ya. Jadi kita jangan persempit dengan ini. Kita ngelihat penolakan juga begitu. Kadang orang ditolak, semuanya menolak karena ini MLM dan seterusnya gitu ya. Semua orang menolak, semuanya ini berapa? Kita sudah mempersempit ya. Jadi teman-teman luaskan cara pandang Anda, buka kacamata Anda ya. Buka kacamata Anda, perluaskan wawasan Anda, pikiran Anda, seluas samudra, maka di samudra itu banyak ikan-ikan yang banyak yang bisa kita cari. Ibaratnya begitu, udah nggak kehilangan kata-kata nih peribahasa. Tapi memang benar ya, jadi kalau 9, 10 itu biasanya memang 1:10 sih. Jadi dari Anda yang mengenalkan orang biasanya 1 aja yang dapat. Itu pun seberapa banyak Anda melakukan invite orang atau mengenalkan Atomi ini ke orang lain. Jadi kalau mau dapat 10 orang ya kenalkan 100 orang. Anda harus mengenalkan 100 orang dan seperti yang caranya disampaikan Pak John, saya pernah lihat videonya bahwa kamu tuh coba usaha terus, kamu dapat seminggu aja 1 orang. Dapat 1 orang seminggu yang mengerti tentang Atomi, Anda dalam 1 tahun itu dapat 52 member loh. Itu kan udah banyak gitu loh. Lah bagaimana Anda mendapatkan 1 minggu itu 1 orang? Ya Anda harus melakukan terus apa? Komitmen.
berapa jam Anda mengenalkan tentang atomi, atau Anda mau mengenalkan setiap hari berapa orang. Kalau misalnya belum dapat satu orang, ya nggak berhenti. Tapi kalau udah dapat satu orang, apakah saya juga berhenti? Oh, targetku sudah tercapai satu orang, hari Rabu udah dapat satu orang, terus Anda berhenti. Tidak bisa seperti itu. Komitmen, lakukan seperti itu. Nah, ini berhubungan dengan caranya melihat calon member itu yang potensi atau tidak. Nggak bisa ya, Fani. Semua orang jangan Anda kotak-kotakkan. Kalau Anda mengotak-ngotakkan, oh kira-kira orang ini potensial, kira-kira orang ini nggak potensial, kira-kira orang ini nggak mampu beli, Anda pasti akan kehilangan orang-orang yang potensial sebenarnya. Nah, itu jadi memang kita nggak bisa terus mikir, oh ini kayaknya orang ini temannya banyak nih, kayaknya prospek banget nih bakal dapat teman. Itu nggak akan bisa berhasil kalau orang itu sendiri akhirnya tidak mau menjalankan atau tidak mau mengenal atomi. Banyak sekali kita tuh akhirnya terjerumus di satu orang ini aja. Tidak move on dari orang ini. Waduh, sayang banget ya orang ini padahal prospek banget ya. Kenapa dia diajak Zoom nggak mau saya kenalkan produk, nggak mau ketemu, saya ajak ketemu dia nggak mau. Udah lewati. Berarti dia itu meskipun prospek banget, tapi dia bukan orang yang mau menjalankan atomi. Buat apa? Kita fokus di sana. Sedangkan di member-member Anda yang lain itu banyak sekali mungkin orang yang lebih membutuhkan atomi, lebih ingin sukses di atomi. Anda harus fokus kepada mereka. Jadi kalau misalnya mau melihat calon member itu potensi apa enggak, kalau kita masih ngomong calon, ya kenalkan aja semua atomi. Maksudnya jangan berhenti meskipun dia cuman supir Grab kah, atau mungkin dia cuman ibu-ibu di pasar kah, atau mungkin Anda lihat dia cuman seorang penjual donat kah. Nah, ini satu ceritanya Ibu Aprinda itu menarik sekali ya, gara-gara satu orang yang titip donat di tempat dia, gara-gara satu orang ini dia bisa punya 5 SM dan 1 DM dari orang ini. Padahal cuman seorang pembuat donat. Nah, itu satu sharing yang luar biasa. Waktu itu kita sampai, yaitu kita tidak boleh mengkotak-kotakkan mereka pada waktu kita mau mengenalkan atomi kepada mereka. Selalu berpikir bahwa saya mau berbagi kebaikan ke mereka. Dengan berbagi kebaikan itu mereka mungkin bisa terbantu dari kesehatannya, atau mungkin terbantu dari sistem ekonominya, siapa tahu. Jadi jangan mikir, wah ini dia potensi apa enggak. Kalau itu saya sih, mungkin beda mungkin cara yang lain. Teman-teman, sebentar lagi ya, next negara yang akan dimasuki atomi adalah Bangladesh ya. Teman-teman bisa mungkin sudah paham semua ya, secara finansial, secara perekonomian di Bangladesh seperti apa, sudah paham ya. India seperti apa, Kambodia seperti apa ya. Apakah Pak Gil hanya mencari negara-negara yang adikuasa Amerika? Pertama memang ke Amerika. Apakah hanya ke Jepang, ke negara-negara yang memang betul-betul sudah kuat ya ekonominya begitu? Tidak kan? Nah, kenapa sih seperti itu? Kalau tidak memiliki kasih, atomi tidak akan pergi ke sana. Atomi tidak akan pernah membuka ya, tidak pernah akan membuka di negara-negara yang seperti India, Bangladesh, kemudian Kambodia seperti itu. Bahkan atomi sudah membuka rumah sakit loh di Kambodia ya. Itu luar biasa sekali. Kenapa? Karena atomi punya kasih. Maka dari itu kita pun harus mengikuti ya, mengikuti apa? Model yang sudah diberi yang sudah didesain oleh Pak Gil, yaitu dengan cara yang seperti itu, melihat ini mindset. Saya seringkali mengatakan kesulitan terbesar bagi saya ketika saya jalanin atomi di awal adalah bukan menjual produknya sebenarnya. Produk sekali orang nyoba, dia ketagihan kok, karena kualitasnya yang luar biasa. Tetapi yang paling sulit adalah menyamakan ini, frekuensi. Frekuensi artinya mindset saya harus sama ya dengan partner saya. Nah, ini yang sulit. Maka dari itu Atomi memberikan support sistemnya itu seminar, teman-teman, ya. Belajar dan belajar. Nah, kita juga harus belajar melihat bagaimana cara Pak Gil dari dia membuka ya cabang-cabangnya itu ya, dari Atomi membuka cabang-cabangnya. Sebenarnya kalau kita mau membuka hati pikiran kita harus melihat, oh ternyata Pak Gil mau kita meneladani, jangan hanya mencari orang kaya. Ya, jangan hanya mencari orang kaya. Saya mungkin
80-70% ya member partner saya bukan dari middle up, bukan ya. Tetapi kenapa saya bisa seperti ini? Karena apa? Karena kita memang tujuan kita itu ya salah satunya adalah menjadi berkat. Nah, ini yang luar biasa. Ya, hitungan kita sama hitungan matematikanya kita sama matematikanya Tuhan itu beda sekali ya. Dan teman-teman harus melihat setiap sepak terjangnya Pak Hankil, saya sampai betul-betul waduh, itu kalau dulu ketemu saya dulu, wah nggak ketemu sama Ibu Pak ya, sudah saya pacarin kasarannya seperti itu. Luar biasa sekali, saya benar-benar terpesona dengan hatinya, dengan cara dia berpikir, cara pandang dia, cara sepak terjang dia di bisnis itu seperti apa. Jadi kita ikutin, kita lihat, oh dia kok membukanya di sana ya, kenapa nggak di Jerman dulu, ya, kenapa nggak di sini dulu. Nah, teman-teman lihat ya, kalau kita lihat, saya itu kadang suka mikir gini, Amerika habis itu kemana-kemana, ketemu Kambodia, ini berapa perkara, habis Kambodia baru yang lain-lain, kemudian turun lagi, ada India, turun lagi ini Bangladesh, seperti itu. Kenapa? Supaya ada saling support begitu ya, ada yang support. Yang negara yang mungkin sekarang secara finansial itu masih di bawah begini, terdorong oleh member-member yang kalau dia sendiri ya itu semua tergantung pada member yang ada di negara itu juga ya sebenarnya ya. Kalau dia mampu, dia membuat jejaring sampai keluar negaranya, maka akan terdorong oleh negara-negara itu. Seperti itu ya. Jadi teman-teman lihatlah ya seberapa kita punya peluang itu untuk kita bisa maju, itu adalah tergantung dari cara pandang kita saja. Bukan pada produknya, bukan produk orang jatuh cinta gampang. Cara pandang ini yang sulit ya. Pertanyaan terakhir ini, cara follow up-nya harus seberapa sering ya, Ci? Follow up itu kita nggak bisa ngomong seberapa sering sampai kita mendapatkan kira-kira dia tuh udah ngerti belum tentang atomi. Misalnya Mbak Yani kan seringkali di bis lagi ketemu orang, terus ternyata dia diajak ngobrol sampai ke tempat kerja, akhirnya dapat nomor teleponnya, berlanjut lah. Misalnya dia disiaringkan Anda tentang koyo dan dia mau coba nih koyo. Nah, setelah itu Anda harus follow up. Gimana Bu, koyonya udah dicoba? Apa rasanya? Kemarin kenapa ya ada boyoknya yang sakit kah? Pinggangnya, pinggulnya, atau lagi flu kah? Lah, jadi istilahnya itu selalu follow up setiap kita setelah kita melakukan pengenalan tentang atomi. Sama juga terhadap mungkin ketemu langsung teman gitu ya. Jadi kita nggak cuma sekedar menabur benih tanpa disiram dan dipupuk. Jadi cuma ditabur aja, akhirnya dia mati. Jadi member-member yang tidak aktif. Karena kita tidak melanjutkan dengan, oh ini loh atom itu seperti ini, Anda belajar sendiri. Kalau akhirnya member-member ini cuma beli ke Anda, bukan mereka belanja sendiri, akhirnya tidak menjadi auto consumer. Dan Anda tidak akan mendapatkan auto passive income. Jadi sesering mungkin sampai kita mendapatkan jawaban bahwa mereka mengerti dan ingin jadi consumer kita atau auto consumer dari Atomi. Biasanya memang produk yang berbicara. Dari Bu Teti bagus banget, aku pede banget menyampaikan Atomi ke siapapun. Setuju karena prinsip Atomi menyampaikan kabar baik kepada